111 bab 111 Paviliun dan Bai Ningsuang tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Duan Xin berkata dengan serius, kalau begitu, kami akan mengikuti kebiasaan lama dan memberimu 100 wanita cantik, semuanya muda dan cantik, dari semua ras, termasuk manusia, barbar, dan manusia binatang. Del, Lu Chen menyela Duan Xin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada juga binatang buas? Ya, untuk memuaskan hobi khusus beberapa orang. Duan Xin tersenyum dan berkata, faktanya, beberapa bismen terlihat sangat tampan dan liar, dan beberapa orang menyukainya. Saya pikir kamu suka ini. Lu Chen menanggapi dengan senyuman, tetapi Duan Xin tidak menganggapnya serius dan tidak membantah. Selain suku binatang, ada juga suku iblis. Duan Xin terus berbicara, tetapi dihentikan oleh Lu Chen lagi, tunggu, mengapa ada monster? Yah, untuk memuaskan hobi khusus beberapa orang. Duan Xin menambahkan, wanita dari suku iblis sangat menawan dan memiliki pesona yang tak terlukiskan, dan mereka memiliki gaya yang unik. Katakan sejujurnya, apakah kamu punya hobi khusus ini? Lu Chen bertanya sambil menyipitkan matanya, tetapi Duan Xin hanya mengangkat bahu tanpa berkomentar. Sepertinya, orang ini sangat terlibat. Pada saat itu, Lu Chen merasakan bulu kuduknya berdiri dan bulu kuduknya berdiri, menyebar ke seluruh tanah. Bahkan Bai Ningsuang mengerutkan kening dan wajahnya memerah. Raja Ludan, jika Anda memiliki barang bagus yang ingin Anda jual di masa mendatang, pergilah langsung ke kepala Paviliun Sang dan minta dia untuk memberitahu saya. Saya akan segera bertransaksi dengan Anda tanpa harus melalui orang lain, dan saya juga akan memberi Anda harga tertinggi. Duan Xin tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Lu Chen mengangguk, lalu berpamitan dan pergi. Dia tiba di susunan teleportasi di kota dan membayar 6.000 koin kristal kepada penjaga, dan kemudian diteleportasi ke ibu kota Kekaisaran Ruofeng bersama Bai Ningsuang. Benar saja, butuh waktu hampir 7 hari untuk berteleportasi ke Kekaisaran Ruofeng. Bai Ningsuang cukup mengenal Kekaisaran Ruofeng. Dia mengajak Lu Chen berkeliling ibu kota selama setengah hari untuk merasakan adat istiadat dan budaya Kekaisaran Ruofeng. Kemudian dia membeli 2 ekor kuda cepat dengan garis keturunan binatang buas dan berangkat kembali ke dinasti Yongming. Kedua pria itu berkuda siang dan malam tanpa henti, menempuh perjalanan jauh, melintasi gunung dan punggung bukit, dan butuh 5 hari lagi bagi mereka untuk akhirnya kembali ke dinasti Yongming. Kesan pertama Lu Chen tentang ibu kota dinasti Yongming adalah bahwa kota itu penuh dengan energi spiritual. Konsentrasinya jauh lebih tinggi daripada Dengzhou, tetapi jauh lebih rendah daripada Kekaisaran Ruofeng, dan tidak ada bandingannya dengan Dancheng. Begitulah yang terjadi di tempat-tempat sekuler, semakin dalam Anda masuk, semakin rendah energi spiritualnya. Kesan kedua saya tentang Chaodu adalah kota itu sangat makmur, berkali-kali lipat lebih makmur daripada Dengzhou, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Ruofeng. Paviliun dan di Chaodu terletak di jalan yang ramai. Seluruh arsitektur paviliun dan megah dan tinggi, dan dianggap cukup mewah di dinasti Yongming. Bai Ningsuang memimpin Lu Chen ke paviliun dan langsung membunyikan bel di ruang konferensi untuk memanggil para pemimpin tertinggi. Tak lama kemudian, 3 alkemis memasuki aula konferensi. Mereka semua adalah alkemis tingkat 8 dan tetua paviliun alkemis. Ada 4 tetua di paviliun dan Bai Ningsuang memiliki pangkat dan status terendah. Penatua Bai, mengapa Anda membunyikan bel tanda pertemuan? Jika ada sesuatu yang mendesak, tolong beritahu aku secepatnya. Aku sangat sibuk. Penatua Bai, mengapa Anda membawa orang luar ke ruang konferensi? Ruang konferensi tidak terbuka untuk personel penting di luar paviliun dan apakah Anda lupa peraturan kita? Ketiga alkemis agung itu semua tampak tidak sabar, dan mereka berbicara satu demi satu, dan mereka tidak menunjukkan banyak rasa hormat kepada Bai Ningsuang dalam kata-kata mereka. Orang ini adalah orang terpenting di paviliun dan dia memenuhi syarat untuk datang ke aula konferensi. Bai Ningsuang melirik Lu Chen dan langsung merasa bangga. Dia berkata, 3 tetua, harap bersabar. Aku memang punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kalian, tetapi kita harus menunggu sampai Master Paviliun tiba. Mungkinkah Anda ingin membujuk kami untuk mendukung keponakan Anda dalam perjuangannya merebut tahta? Seorang tetua berkata dengan tidak sabar. Kalian ingin memenangkan hati kami, tetapi kami tetap diam. Tidakkah kalian mengerti apa maksud kami? Tetua lainnya berkata tanpa ampun, kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung hari ini bahwa kami tidak ingin ikut campur dalam urusanmu, jadi kami tetap diam. Sebaiknya kau menyerah saja pada ide itu. Mungkinkah pemuda ini adalah orangnya pangeran keempat? Tetua terakhir menatap Lu Chen dan mencibir, sekalipun dia orangnya pangeran keempat, dia tetap orang luar di paviliun dan kita dan tidak seharusnya dibawa ke tempat penting seperti aula konferensi. Dia adalah seorang kultivator dan anggota sekte dan Bai Ningsuang buru-buru menjelaskan, mengapa orang Danzong tidak memiliki danpao. Seorang tetua bertanya dengan tajam, saya mengikuti jalur seni bela diri. Jalur alkimia hanyalah jalan santai. Tidak perlu mengenakan jubah alkimia sepanjang hari. Lu Chen tidak tahan dengan para tetua yang sombong ini dan langsung menjawab,
Lu Chen juga melihat dengan jelas bahwa Bai Ningsuang memiliki status yang rendah di jajaran atas alkimia. Dia tidak dianggap serius di paviliun alkimia dan diganggu oleh tiga tetua lainnya. Dilihat dari situasinya, sikap Master Paviliun dan terhadap Bai Ningsuang tidak jauh lebih baik. Berani sekali kau, kita di Sekte Alkimia harus selalu mengenakan jubah alkimia bahkan jika kita mengikuti jalur seni bela diri untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sekte Alkimia. Tetua lainnya berteriak, tidak mengenakan jubah alkimia tidak berarti Anda tidak menghormati jalur alkimia. Lu Chen melirik ketiga tetua itu dengan dingin dan mencibir, kalian bertiga sudah cukup tua, dan kalian pasti sudah berkecimpung di dunia alkimia selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kalian masih menjadi alkemis tingkat 8 setelah sekian lama? Tahukah kalian bahwa keterampilan alkimia yang buruk tidak menghormati dunia alkimia? Anak muda, omong kosong sekali kamu. Beraninya kau tidak menghormati sang alkemis agung. Kejahatan apa yang harus kau perbuat? Dia pantas mendapat tamparan di wajahnya. Ya, pukul dia dulu, baru bicara kemudian. Ketika ketiga tetua mendengar ini, mereka langsung marah. Mereka menyingsingkan lengan baju dan melangkah maju untuk memukul Lu Chen. Saat berikutnya, ketiga tetua yang agresif itu mundur dengan cemberut dan mata tertunduk, seperti ayam jantan yang kalah. Karena, Lu Chen dengan lembut melepaskan napasnya dan mencapai alam spiritual setengah langkah. Basis kultivasi ketiga tetua ini hanya di alam Yuan sejati, yang terendah berada di tingkat kelima alam Yuan sejati, dan yang tertinggi hanya di tingkat ke-8 alam Yuan sejati. Beranikah mereka mengalahkan Lu Chen? Begitu tingkat kultivasi Lu Chen terungkap, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dipukul mundur oleh Lu Chen. Sebaliknya, Bai Ningsuang menatap Lu Chen dengan mata indahnya yang terbuka lebar, dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa tingkat kultivasi Lu Chen ketika dia pergi ke kota Dan? Tampaknya ini adalah tingkat ke-7 dari alam Zhenyuan. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, dia telah mencapai alam transformasi spiritual setengah langkah. Kemajuannya begitu cepat, tidak normal. Namun, Bai Ningsuang teringat saat pertama kali bertemu Lu Chen di Aula Alkimia Kota Suangmu, Lu Chen tampak masih dalam tahap pemurnian tubuh. Memikirkan hal ini, pupil mata Bai Ningsuang mengecil. Sepertinya dia baru mengenal Lu Chen selama beberapa bulan. Lu Chen benar-benar berhasil menembus alam pemurnian tubuh ke alam transformasi spiritual setengah langkah. Kemajuannya lebih cepat daripada terbang di langit. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tanah ini tenggelam. Monster macam apa ini? Setengah langkah menuju transformasi spiritual, kamu berani mengamuk di paviliun Dan, apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di paviliun Dan? Kami punya penjaga di paviliun Dan, mereka semua adalah ahli alam transformasi spiritual, mereka bisa dengan mudah mengalahkanmu. Saya akan memanggil penjaga. Ketiga tetua itu sadar dan mulai berteriak lagi. 112 bab 112 utusan khusus paviliun Dan Agung. Jangan panggil penjaga, bahkan jika mereka datang, itu tidak akan membantu. Sebaiknya kau dengarkan aku dulu. Lu Chen berkata sambil tersenyum, tidak terburu-buru untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Pil. Dia telah mendengar dari Bai Ningsuang bahwa para pemimpin puncak paviliun Pil selalu diam tentang pertikaian kerajaan. Sekarang para tetua ini ingin menarik garis yang jelas dengan Bai Ningsuang. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Jadi, dia berkata dengan ragu-ragu, aku adalah orangnya Pangeran Keempat, siapa yang berani menyentuhku? Siapakah Pangeran Keempat? Di antara semua pangeran, Pangeran Keempat adalah yang paling lemah dan tidak bisa membalikkan keadaan sama sekali. Biar ku beritahu, 3 hari lalu kami memutuskan untuk mendukung Pangeran tertua. Pangeran Keempatmu bisa tidur saja. Ketiga tetua itu semua menunjukkan penghinaan di wajah mereka dan menertawakan Lu Chen. Lu Chen mencibir, memang ada sesuatu yang mencurigakan. Dia menemukan sesuatu setelah bertanya. Kalian mendukung pangeran tertua. Bai Ningsuang terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah kamu mengatakan tidak akan terlibat dalam pertikaian keluarga kerajaan? Mengapa kamu tiba-tiba mendukung pangeran tertua? Tanyakan saja pada Master Paviliun. Ini juga yang dimaksud oleh Master Paviliun. Kata seorang tetua, baru sebulan, kok Paviliun Dan sudah jadi seperti ini. Bai Ningsuang menggigit bibirnya dan menatap Lu Chen dengan cemas, mencari bantuan, berharap Lu Chen akan mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Pil dan menenangkan situasi. Namun Lu Chen tidak bergerak, hanya memberinya tatapan meyakinkan. Lu Chen merasa bahwa paviliun Dan tidak sesederhana yang dibayangkannya. Jika dia mengungkapkan identitasnya terlalu dini, efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Dia harus menunggu Master Paviliun muncul. Apa yang terjadi dengan paviliun Dan kita? Terdengar suara mendengus dingin. Seorang pria parubaya mengenakan jubah alkimia tingkat 9 berjalan masuk tanpa ekspresi, diikuti oleh seorang alkemis tingkat 8. Kepala paviliun, Bai Ningsuang segera membungkuk pada alkemis tingkat 9. Alkemis tingkat 9 itu tidak lain adalah kepala paviliun alkimia.
Bai Ningsuang, Master Paviliun ini datang untuk memberitahu Anda bahwa Paviliun dan telah memutuskan untuk mendukung pangeran tertua. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kepala Paviliun dan berjalan ke kursi pertama di aula konferensi dan duduk dengan tenang. Alkemis tingkat 8 yang datang bersamanya berdiri di belakangnya seperti orang kepercayaan. Kepala Paviliun, Anda tahu bahwa pangeran keempat adalah keponakan saya. Bahkan jika Anda tidak mendukung pangeran keempat, jangan mendukung pangeran lainnya. Bai Ningsuang berkata dengan cemas. Karena itu, Master Paviliun ini tidak ingin Anda berada dalam posisi yang sulit. Anda punya dua pilihan, meninggalkan Paviliun dan sendiri, atau dikeluarkan dari Paviliun dan. Kepala Paviliun dan tidak menanggapi Bai Ningsuang secara langsung, tetapi hanya memberikan pertanyaan pilihan ganda. Kau ingin mengusirku? Bai Ningsuang tampak terkejut. Karena hubunganmu dengan pangeran keempat, kau tidak lagi cocok untuk tinggal di Paviliun dan. Atau kau bisa pergi ke Dengzu. Paviliun dan Agung di sana tidak memiliki Master Paviliun Agung yang resmi. Kepala Paviliun dan memandang Bai Ningsuang dan berkata, jauhi ibu kota. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada pangeran keempat? Bai Ningsuang bertanya, itu tidak ada hubungannya dengan Master Paviliun ini. Kata Master Paviliun dan dengan kejam, aku punya saran, bawa Ming Hao menjauh dari pusaran itu. Mungkin Ming Hao bisa selamat. Pria di belakang Master Paviliun dan tiba-tiba berbicara. Jika Ming Hao pergi, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dia tidak akan pergi. Bai Ningsuang melirik pria itu dan bertanya dengan tegas. Anda bukan dari Paviliun dan, siapa Anda? Tentu saja aku bukan dari Paviliun Xiao dan Mu. Aku adalah utusan khusus yang dikirim oleh Paviliun Dadan. Pria itu berkata demikian dengan arogan, menyingkapkan identitasnya sebagai orang dari Paviliun dan Agung di Kekaisaran Ruofeng. Apakah Paviliun dan Agung yang berada jauh di Kekaisaran Ruofeng juga ingin menyusup ke dinasti Yongming? Bai Ningsuang bertanya, setiap kali ada sesuatu yang menguntungkan Paviliun dan besar, Paviliun dan kecil berkewajiban untuk bekerja sama, dan Paviliun dan kecil Anda dari dinasti Yongming tidak terkecuali. Utusan itu mendengus dan berkata, saya tahu situasi Anda. Saya cukup baik hati untuk memberi Anda nasihat karena Anda adalah seorang kultivator dan. Kalau tidak, saya tidak akan repot-repot memperhatikan Anda. Paviliun dan Agung mengatur 99 Paviliun dan Paviliun dan dari dinasti Yongming adalah salah satunya. Apa manfaatnya bagi Paviliun dan Agung dalam pertempuran memperebutkan tahta dinasti Yongming? Saya khawatir itu tidak menguntungkan bagi Paviliun dan Agung, tetapi bagi Kekaisaran Angin Tajam, bukan. Bai Ningsuang menanggapi dengan marah bahwa pertikaian atas tahta dinasti Yongming adalah pertikaian dalam negeri dan tidak ada hubungannya dengan negara lain. Tanpa diduga, Kekaisaran Ruofeng secara terang-terangan campur tangan dan mendukung musuh bebuyutan Ming Hao, pangeran tertua, dengan motif tersembunyi. Kekaisaran Ruofeng pasti memiliki agenda dalam mendukung pangeran tertua untuk naik tahta. Kemungkinan besar, Kekaisaran Ruofeng ingin menjadikan pangeran tertua sebagai boneka untuk memudahkan kendalinya atas dinasti Yongming. Kekaisaran Ruofeng juga melakukan hal yang sama terhadap dinasti-dinasti lainnya. Kekaisaran Ruofeng memiliki 99 negara bawahan, dan setidaknya setengahnya adalah negara boneka Kekaisaran Ruofeng. Sekarang, Kekaisaran Ruofeng akhirnya mengulurkan tangan gelapnya sambil mengambil keuntungan dari kekacauan di dinasti Yongming. Bai Ningsuang tidak pernah membayangkan bahwa perhentian pertama yang dituju Kekaisaran Ruofeng adalah Paviliun dan, yang juga diperjuangkannya. Terlebih lagi, Kekaisaran Ruofeng begitu kejam hingga mereka benar-benar mengerahkan Paviliun dan Agung, yang secara langsung memberi perintah kepada Paviliun dan dari dinasti Yongming. Bai Ningsuang, kamu harus tahu bahwa begitu Paviliun Dadan mengambil tindakan, situasinya tidak akan bisa diubah lagi. Paviliun Dadan mendukung pangeran tertua untuk naik tahta, dan pangeran lainnya tidak akan punya kesempatan. Utusan khusus itu melirik Bai Ningsuang dan berkata, pergilah dan beritahu keponakanmu Ming Hao untuk tidak melawan arus, atau dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Benar-benar lelucon, siapa yang tidak tahu bahwa pangeran tertua adalah orang yang kejam? Bai Ningsuang berkata, begitu dia naik tahta, dia akan melenyapkan semua pembangkang. Bahkan jika Ming Hao melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Itu masalah antara pangeran tertua dan pangeran keempat. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Utusan khusus itu berkata dengan dingin. Wajah Bai Ningsuang pucat pasi. Paviliun dan Agung bertekad untuk bertindak. Ming Hao sudah tamat. Jika Paviliun dan Agung tidak keluar, Lu Chen pasti bisa memimpin Paviliun dan. Mengapa Paviliun dan Agung memiliki kekuatan untuk memimpin Paviliun dan? Melihat Bai Ningsuang terlalu banyak bicara dan menyimpang dari tujuan perjalanan ini, Lu Chen segera membuka mulutnya untuk mengangkat topik pembicaraan kembali. Siapa kamu? Kepala Paviliun dan melirik Lu Chen dan bertanya. Dia adalah orang kepercayaan pangeran keempat. Bai Ningsuang mengatakan dia adalah seorang kultivator dan, tetapi dia tidak memiliki jubah dan.
Seorang penatua bergegas berbicara, tanpa jubah dan, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah seorang kultivator dan Master Paviliun dan bertanya lagi. Dengan ini, Lu Chen tersenyum tipis, membuka tangan kanannya, dan api ungu muncul dari telapak tangannya, menerangi seluruh aula konferensi. Api jiwa, dan raja, kepala paviliun dan, 3 tetua, dan utusan khusus paviliun dan agung semuanya mengubah ekspresi mereka. Kekuatan api jiwa ini rata-rata, mungkin setingkat raja dan tingkat pertama. Utusan itu berpikir sejenak, lalu mencibir dan berkata, seorang raja dan tingkat pertama saja masih belum cukup baik untuk berdiri di depan utusan ini. Raja pil tidak cukup tampan, tapi kamu, seorang ahli pil biasa, tampan. Lu Chen mencibir dan menarik kembali api jiwa. Faktanya, dia mengendalikan intensitas api jiwa dan hanya melepaskan sejumlah kecil daya tembak. Jika api dibuka dengan kekuatan penuh, seluruh aula konferensi akan hancur menjadi reruntuhan. Utusan khusus ini datang atas nama Paviliun Dadan. Saya rasa dia perlu memberitahu Anda tentang latar belakang Paviliun Dadan. Utusan itu memandang Lu Chen dengan jijik, lalu berkata dengan arogan, penguasa Paviliun Pil Agung adalah Raja Pil tingkat kelima, yang cukup untuk mengalahkanmu, Raja Pil tingkat pertama. Belum lagi Paviliun Pil Agung juga mendukung keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Apakah menurutmu kamu masih bisa melawan Paviliun Pil Agung? Tentu saja, Lu Chen memiliki jubah dan uang tambahan di tangannya. 113 bab 113 nyalakan jubah raja dan. Ketika Bai Ningsuang melihat Lu Chen mengeluarkan jubah merahnya, dia segera memberi isyarat kepada Lu Chen untuk tidak memakainya, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Karena paviliun dan besar telah campur tangan, paviliun dan kecil pasti akan menuruti perintah paviliun dan besar dan tidak akan menuruti Lu Chen, raja dan yang baru. Kecuali jika peringkat raja dan Lu Chen sangat tinggi, cukup tinggi untuk menghancurkan paviliun dan agung. Tapi apakah itu mungkin? Meskipun Lu Chen tidak pernah muncul di depan publik mengenakan jubah raja dan, menurut banyak spekulasi, ia dapat menyalakan paling banyak 5 pola dan, yang berarti ia adalah raja dan tingkat kelima. Dia hanya setingkat dengan pimpinan paviliun dan besar, tidak dapat bersaing dengan kekuatan utama paviliun dan besar, juga tidak dapat bersaing untuk merebut komando paviliun dan kecil. Belum lagi ada Raja Pil Agung tingkat 7 di paviliun Pil Agung. Kecuali Lu Chen menyalakan 8 pola ramuan dan menjadi Raja Ramuan tingkat 8, menghancurkan paviliun Ramuan Agung. Status alkimia seperti ini, semakin tinggi pangkatnya, semakin rendah pangkat kematiannya. Lu Chen mengabaikan tatapan Bai Ningsuang. Lu Chen memahami kekhawatiran Bai Ningsuang dengan jelas. Namun, Lu Chen yakin bahwa dia dapat menghancurkan paviliun dan agung dan menghancurkan impian kekaisaran Rufeng. Selama beberapa hari tambahan dia tinggal di Dan City, dia tidak hanya menyerap energi spiritual dan tidak melakukan hal lain. Dia juga diam-diam mencoba jubah dan wang. Jubah dan wang. Utusan khusus itu tertawa, kepala paviliun dan juga tertawa, dan 3 tetua lainnya juga tertawa. Bahkan jika kau mengenakan jubah raja dan, kau tetap akan menjadi bahan tertawaan. Kau tidak bisa memimpin paviliun dan kecil. Utusan itu tidak setuju, kecuali raja dan agung tingkat 8 dari kota dan datang dan mengalahkan raja dan agung dari paviliun dan agung, jangan harap kami akan mendengarkanmu. Raja dan agung tingkat 8 adalah elit kota dan, mengapa dia datang ke dinasti Yongming kita? Seorang raja dan tingkat pertama ingin memerintah kita, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ketiga orang tua itu tertawa semua. Kami telah mematuhi perintah paviliun dan agung dan tidak akan mendukung pangeran keempatmu. Pemimpin paviliun dan sedikit tidak sabar dan berkata dengan nada menghina, pergilah, Bai Ningsuang juga harus pergi. Tidak ada tempat untukmu di paviliun dan lagi. Kamu harus menjauh dari ibu kota dan tidak memengaruhi rencana paviliun besar dan. Utusan itu menambahkan, bagaimana kalau tidak? Lu Chen bertanya balik, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membunuh teman-teman alkemisku. Utusan itu berteriak dengan tegas. Aku adalah raja dan kau berani menyerangku. Lu Chen bertanya lagi, mengapa tidak? Utusan itu menunjukkan token berpola 5 dan mencibir, ini adalah ordo raja dan tingkat kelima dari Master Paviliun dan Agung. Jika ada kultivator dan yang menolak ordo ini, aku bisa membunuh raja dan di bawah tingkat kelima. Itu hanya membunuh level keempat. Kupikir kau berani membunuh level ke-9. Lu Chen tertawa, kamu mencari kematian. Utusan itu sangat marah. Kaulah yang mencari kematian. Buka matamu dan lihatlah pangkat apa yang dimiliki raja dan ini. Lu Chen mendengus dingin, membuka jubah raja dan merah dan mengenakannya. Pada jubah raja dan, ada tungku emas yang bersinar terang, dan di bawah tungku emas tersebut, pola raja dan emas menyala dan meluas. Pola dan wang menyala, kemudian pola dan wang kedua juga menyala. Kemudian, tibalah yang ketiga. Sebenarnya itu level 3. Seorang tetua berkata dengan suara gemetar. Begitu dia selesai berbicara, pola dan wang keempat juga menyala. Tidak, ini level 4. Tetua lainnya berbisik. Segera setelah itu, pola dan wang kelima menyala.
Ya ampun, ini sebenarnya level 5. Beberapa orang tua tidak dapat menahan diri dan bahkan mengumpat. Akan tetapi, bahkan sumpah serapah itu tidak dapat mencegah pola dan Wang ke-6 menyala. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi raja dan tingkat ke-6? Pimpinan paviliun dan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, melompat dari kursinya, dan menatap jubah raja dan milik Lu Chen dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, bukan hanya kepala paviliun dan saja yang terkejut, tetapi juga utusan hebat yang memegang perintah raja dan tingkat kelima dan mengancam akan membunuh raja dan manapun di bawah tingkat kelima. Pola raja dan ketujuh juga menyala. Hehehe, dia adalah raja dan agung. Utusan itu begitu tercengang hingga lidahnya menjadi keluh ketika berbicara. Anda, Bai Ningsuang menatap Lu Chen dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Karena pola dan Wang ke-8 telah menyala. Raja Pil Agung tingkat 8. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Tidak ada raja dan agung muda seperti itu di dunia sekuler, apalagi kota Dan. Mungkin ada satu di dunia lain, tetapi itu hanya spekulasi dan tidak ada yang pernah melihatnya. Lu Chen jelas merupakan pengecualian dan juga menghancurkan kognisi mereka. Saat berikutnya, semua orang terkesiap, memecahkan rekor kognitif lagi. Pola dan Wang ke-9 memancarkan cahaya keemasan dan berangsur-angsur menyala. Raja dan tingkat 9. Pada saat ini, 9 Pola dan Wang bersinar terang dengan cahaya keemasan, mewarnai aula konferensi besar menjadi keemasan. Lu Chen mengenakan jubah raja dan merah, berdiri di bawah cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti dewa dan yang lahir ke dunia, bersinar sepanjang masa, memandang ke bawah ke dunia. Terjadi keheningan di tempat kejadian, dan semua orang sangat terkejut. Danpao tidak mungkin palsu. Jika itu bukan Danpao milikmu dan tidak memiliki tanda jiwamu, kamu tidak akan dapat menyalakan Danwen meskipun kamu memakainya. Bai Ningsuang, temui Raja Pil Agung tingkat ke-9. Setelah beberapa saat, Bai Ningsuang bereaksi, membungkuk dalam-dalam, menutupi jantungnya dengan tangannya, dan melakukan upacara alkimia besar. Kami di sini untuk menemui Raja Pil Agung tingkat ke-9. Kepala Paviliun Dan, utusan khusus Paviliun Dan Agung, dan ketiga tetua ragu-ragu sejenak dan kemudian memberi hormat. Mengapa Raja dan Agung tingkat 9 yang begitu muda tidak berada di kota dan melainkan di dinasti Yongming yang kecil? Setelah utusan itu selesai memberi hormat, dia menanyai Lu Chen, tetapi sikapnya cukup hormat, dan kesombongannya sebelumnya telah hilang. Lagi pula, identitas Lu Chen sebagai seorang alkemis telah dikonfirmasi, jadi bagaimana mungkin dia berani bersikap begitu lancang? Pada saat yang sama, dia merasa sangat getir. Dengan Raja Pil Agung tingkat 9 seperti itu di sini, misinya kali ini akan gagal. Belum lagi paviliun dan kecil dari dinasti Yongming, bahkan paviliun dan besar dari Kekaisaran Ruofeng akan merasa sulit untuk menolak perintah Raja dan Agung tingkat ke-9. Jika tidak, jika Dan Cheng sampai tahu, paviliun dan Agung akan menghadapi bencana besar. Kota Dan mengatur semua paviliun dan yang agung di dunia sekuler, dan tidak ada paviliun dan yang agung yang dapat menahan amukan kota Dan. Di mana Raja Bendan? Perlukah aku memberitahumu? Lu Chen menatap utusan khusus itu dengan jijik dan menyerangnya tanpa ampun. Tentu saja itu tidak perlu. Utusan itu sedikit malu, tetapi dia tidak tahu nama Lu Chen, jadi dia bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu siapa nama Raja dan Agung? Sehingga saya bisa kembali dan melapor ke Paviliun dan Agung dan meminta Master Paviliun dan Agung untuk berhenti mencampuri urusan internal dinasti Yongming. Marga dan Wang ini adalah Lu dan namanya adalah Chen. Kata Lu Chen. Lu Chen, utusan itu mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagus. Kata Lu Chen, apakah kamu Lu Chen yang baru saja mengikuti ujian raja dan di kota Dan? Utusan itu bertanya lebih lanjut, seolah ingin mengonfirmasi sesuatu. Bagaimana Anda tahu saya mengikuti ujian Dan King di Dan City? Lu Chen teringat sesuatu, mengernyitkan dahinya sedikit, menatap utusan khusus itu, tatapan tajam terpancar di matanya. Bagaimana kau tahu? Tentu saja aku tahu, seluruh paviliun dan agung dan bahkan istana kekaisaran angin tajam tahu tentang itu. Sikap utusan itu berubah lagi. Rasa hormatnya hilang, dan digantikan oleh gertakan gigi. Kau mempermalukan kejeniusan alkimia Kekaisaran Ruofeng di kota alkimia. Kepala Paviliun Alkimia Agung telah memerintahkan agar kepalamu diambil untuk membalas dendam atas kebencian ini. Utusan itu memutar matanya dan berkata dengan galak, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, kamu akan masuk neraka. Kamu menabrakku hari ini, jadi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. 114 bab 114 Pengkhianatan. Kau telah menyinggung Raja Pil Agung Ordo ke-9, ini adalah pemberontakan besar. Kota Pil akan mencabik-cabikmu. Melihat niat membunuh yang diungkapkan utusan khusus itu, Bai Ningsuang segera berteriak. Kota Dan berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Selama berita itu diblokir dengan benar, kota Dan tidak akan tahu. Utusan itu mendengus dingin, lalu menoleh ke arah pemimpin Paviliun Dan berkata, atas nama Master Paviliun Dan Agung, aku memerintahkanmu untuk membunuh Lu Chen dan Bai Ningsuang.
Wajah kepala paviliun dan berubah drastis dan dia menjadi ragu-ragu. Jika dia mengambil tindakan dan berita itu bocor dan diketahui oleh kota dan, dia akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Tidak ada orang luar di sini. Jika kita membunuh mereka, tidak akan ada yang tahu. Utusan itu melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lu Chen tidak hanya diinginkan oleh penguasa Paviliun Agung, tetapi juga oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Angin Tajam. Dengan dukungan Kekaisaran Angin Tajam dan Paviliun Agung dan, apa yang Anda takutkan? Kalian semua telah menerima manfaat dari Paviliun dan Agung, jadi kalian harus membantu Paviliun dan Agung dan berdiri bersama Paviliun dan Agung. Setelah tugas selesai, aku akan mengambil kepala Lu Chen kembali untuk meminta penghargaan atas nama kalian, dan kalian akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Jika kau tidak mematuhi perintah Grandmaster, kau akan melawan Grandmaster dan seluruh Kekaisaran Angin Tajam. Kau bisa bayangkan akibatnya. Utusan khusus itu mengangkat Ordo Raja dan tingkat kelima dan mengancam Master Paviliun dan serta ketiga tetua. Raja Pil tingkat 9, maafkan aku. Kepala Paviliun dan menatap Lu Chen dengan muram dan berbicara perlahan. Pada titik ini, dia tahu tidak ada jalan kembali. Beberapa hari yang lalu, utusan khusus itu dipercayakan oleh Master Paviliun Agung untuk mengirimkan 10.000 koin kristal, yang telah dibagi olehnya dan ketiga tetua. Dia mengambil bagian terbesar dan tidak dapat mengembalikannya. Seperti kata pepatah, Anda berhati lembut saat mengambil sesuatu dari orang lain dan Anda berhati lembut saat memakan sesuatu dari orang lain. Terlebih lagi, Grandmaster adalah atasan langsungnya, dan jika Grandmaster ingin membunuh seseorang, dia harus melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah gedung pertemuan dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Jika Lu Chen terbunuh dan ditangani dengan tepat, dan Cheng mungkin tidak dapat melacaknya. Namun, ketiga tetua juga mengikuti Master Paviliun dan bersiap menyerang Lu Chen. Aku adalah Raja Pil Agung tingkat 9. Apakah kau yakin ingin menyerangku? Lu Chen mengerutkan kening, wajahnya serius. Bukannya dia takut dibunuh, tetapi dia tidak menganggap serius orang-orang tua ini. Kepala Paviliun dan tiga tetua berani menyerangnya meskipun mereka tahu dia adalah raja dan tingkat 9. Mereka pantas dihukum mati. Orang-orang ini hina dan tak tahu malu, dan mereka sangat pengkhianat. Mereka hanyalah sampah dari sekte dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan mereka semua harus mati. Yang membuatnya merasa berat adalah jika orang-orang ini meninggal, Paviliun dan akan rusak parah, sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Jika kamu mati, kamu bukan apa-apa. Seorang tetua berkata dengan garang, lalu mengepung Lu Chen bersama dua tetua lainnya. Hanya itu yang harus dilakukan. Lu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu mengedipkan mata pada Bai Ningsuang, memintanya untuk mundur sedikit. Bai Ningsuang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini, jadi dia berdiri di depan Lu Chen. Dia tahu bahwa keterampilan bela diri Lu Chen sangat tinggi, tetapi keterampilan Master Paviliun dan bahkan lebih tinggi. Lu Chen bukanlah tandingan Master Paviliun dan, jadi dia harus mengulur waktu untuk Lu Chen. Lu Chen, aku tidak menyesal mengenalmu dalam hidup ini. Bai Ningsuang tersenyum tegas, lalu tiba-tiba berbisik, aku akan menahan mereka, kau segera lari. Aku akan melakukannya. Lu Chen menghela napas, lalu mengulurkan tangan dan meraih Bai Ningsuang, mendorongnya ke belakang, dan mendorongnya beberapa kaki menjauh. Kemudian, Lu Chen berteriak dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, siapapun yang terburu-buru untuk bereinkarnasi, datanglah ke sini. Mulailah, kepala Paviliun dan memberi perintah. Ketiga tetua menyerang bersama, dan tiga jejak telapak tangan datang ke arah Lu Chen. Mereka tidak berani menggunakan api sungguhan karena takut membakar Lu Chen menjadi abu. Karena mereka tidak bisa mengklaim hadiah untuk kepala Lu Chen, mereka hanya menyerang dari jarak jauh. Tetapi ketika Lu Chen melawan, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Saat aura Lu Chen dilepaskan, ternyata dia sudah berada di alam transformasi spiritual setengah langkah, yang membuat mereka ketakutan. Basis kultivasi mereka bertiga hanya sedikit lebih tinggi dari Bai Ningsuang, dan hanya berada di level ke-7 atau ke-8 dari alam Yuan sejati. Jika mereka tahu bahwa Lu Chen tinggal setengah langkah lagi dari transformasi spiritual, bagaimana mungkin mereka berani mengambil tindakan? Lu Chen bahkan tidak menggunakan jari matahari apinya, dia hanya menamparkan mereka 3 kali, menghancurkan jejak telapak tangan mereka dan menghancurkan kepala mereka. Setengah langkah menuju transformasi spiritual. Wajah Master Paviliun dan utusan khusus berubah dan mereka menjadi marah. Lu Chen ini bersembunyi sangat dalam. Bukannya mereka tidak menyelidiki Lu Chen, tetapi ada kekacauan di sekitar Lu Chen, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat alam Lu Chen. Menurut pendapat mereka, karena Lu Chen mampu naik ke Raja Alkimia tingkat 9 di usia yang begitu muda, dia pasti telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mempelajari seni alkimia, dan keterampilan seni bela dirinya pasti sangat buruk, paling-paling sekitar tingkat kedua atau ketiga dari alam esensi sejati. Sejak zaman dahulu, orang-orang telah berlatih alkimia dan seni bela diri.
Jika praktisi alkimia kuat, praktisi seni bela diri pasti akan tertinggal. Lu Chen seharusnya tidak terkecuali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen, si ahli alkimia ini, juga tidak mengabaikan seni bela diri. Dia benar-benar pengecualian. Hati-hati, Master Pavilion adalah master tingkat kedua dari alam transformasi spiritual. Bai Ningsuang mengingatkan Lu Chen. Aku sudah melihatnya sejak lama. Selain itu, utusan khusus itu juga berada di tingkat kedua alam transformasi spiritual. Lu Chen menatap Master Pavilion dan utusan khusus itu dan mencibir, bagaimana kalau kalian semua berkumpul? Itu akan menyelamatkan kalian dari masalah. Kemenangan cepat, utusan khusus dan kepala pavilion dan saling memandang dan menyerang Lu Chen bersama-sama. Begitu kedua pria itu menyerang, tinju mereka bersiul dan bumi berguncang. Seluruh aula konferensi bergoyang di bawah tekanan kekuatan dahsyat itu. Dua tinju menyerang dari sisi kiri dan kanan, pukulannya seperti meteor, dengan kekuatan 1.000.000 pon. Lu Chen sudah siap, Yan yang menunjuk dan mengetuk dua jari secara berurutan. Kekuatan masing-masing jari sangat dahsyat, dan kekuatan masing-masing jari melebihi 1,2 juta pound. Ledakan, ledakan, dua kekuatan jari dan dua kekuatan tinju saling bertabrakan, sehingga menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Akibatnya menyebar, kekuatannya bergetar dan menggulung gelombang udara yang besar, secara langsung menghancurkan seluruh aula konferensi. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berkelahi di ruang pertemuan? Cepatlah, Master Pavilion dan para tetua semuanya ada di dalam. Apakah ada seseorang yang mencoba membunuhku? Suara-suara marah terdengar. Aura mengerikan datang silih berganti. Sosok-sosok datang berbondong-bondong. Para penjaga dari pavilion dan telah tiba. Mereka adalah ahli bela diri pavilion dan juga praktisi alkimia. Meskipun tingkat alkimia mereka tidak tinggi, mereka sangat setia pada alkimia. Melihat aula konferensi hancur, para penjaga tercengang. Pertarungan antara para master alam transformasi spiritual pasti telah terjadi di sini. Mereka bertanya-tanya apakah Master Pavilion dan para tetua masih hidup atau mati. Debu dan asap berangsur-angsur menghilang, pandangan berangsur-angsur menjadi jelas, dan sebuah sosok terlihat berdiri di antara reruntuhan. Pria itu mengenakan jubah dan wang berwarna merah, dan 9 pola dan wang bersinar terang dengan cahaya keemasan. Jari-jarinya mewarnai langit, seolah bersinar selamanya. Lelaki itu berbalik, wajah mudanya memancarkan keagungan tanpa amarah, serta hikmat dan berwibawa bagaikan dewa yang lahir dari kematian. Salam kepada Raja Pil Agung Ordo ke-9. Para pengawal yang setia kepada Dandao memberi hormat satu demi satu dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Dengan Raja dan Agung yang berpangkat tertinggi di hadapan mereka, beraninya mereka lalai. Kepala pavilion dan dari dinasti Yongming dan 3 tetua telah melakukan pengkhianatan dan harus dieksekusi. Lu Chen berteriak keras, suaranya seperti lonceng, mengguncang pikiran semua orang. Para penjaga tidak menyadari situasi tersebut dan saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. 115 bab 115 sekilas. Terdengar suara dari reruntuhan, puing-puing terbalik, dan 2 orang merangkak keluar dari bawah. Mereka adalah kepala pavilion dan utusan khusus. Mereka terhempas oleh kekuatan jari Lu Chen dan terluka ringan, tetapi tidak terluka parah. Mereka hanya terkubur oleh aula yang runtuh. Pria ini adalah pembunuh yang membunuh 3 tetua pavilion dan bunuh dia dengan cepat. Ketika utusan khusus itu melihat bahwa semua penjaga dari pavilion dan telah tiba, dia segera memfitnah Lu Chen dan memimpin para penjaga untuk membunuh Lu Chen. Tanpa diduga, para penjaga tetap acuh tak acuh dan tidak mendengarkan perintah apapun dari orang-orang di luar pavilion dan. Sebagai kepala pavilion dan, aku memerintahkanmu untuk membunuh pembunuh ini dan membalaskan dendam ketiga tetua. Kepala pavilion dan tidak mempedulikan hal lain dan memberi perintah langsung kepada para penjaga. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, mengancam nyawanya. Jika dia tidak memanggil pengawalnya untuk bertindak, dia mungkin tidak akan melihat matahari besok. Kepala pavilion, dia adalah Raja Pil Agung tingkat 9. Dia adalah sesama alkemis, bukan musuh. Kata kapten penjaga terdepan dengan ragu. Bodoh, dia membunuh kami para alkemis di pavilion alkimia, jadi dia adalah musuh kami. Kepala pavilion dan sangat marah hingga dia marah besar. Dia berpikir bahwa setelah membunuh Lu Chen, dia harus menemukan cara untuk melenyapkan kapten penjaga yang konservatif ini, dan juga membunuh semua penjaga di tempat kejadian untuk membungkam mereka, tanpa membiarkan satu pun hidup. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dan ketiga tetua itu sangat memberontak dan ingin membunuh Raja Pil Agung tingkat 9 yang datang dari kota Pil. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terdengar suara marah dari bawah reruntuhan, lalu Bai Ningsuang menyingkirkan reruntuhan itu, memanjat dan berkata kepada para pengawal, Raja Pil Agung telah membunuh 3 tetua. Bantu Raja Pil Agung dan tangkap Master Pavilion Pil yang memberontak. Aku adalah kepala pavilion dan semua pengawal pavilion dan harus mematuhi perintahku. Kata kepala pavilion dan dengan marah. Para penjaga semuanya tercengang. Mereka saling memandang, tidak tahu pihak mana yang harus ditolong.
Mereka adalah kekuatan Paviliun Dan, setia kepada Dan Dao dan Paviliun Dan, tetapi mereka bukanlah pasukan pribadi Master Paviliun Dan. Mereka tidak akan melakukan kejahatan pemberontakan dan membunuh Raja Pil Agung tingkat 9 tanpa mengetahui keadaannya. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan kejahatan dengan memberontak dan menangkap pemimpin Paviliun Dan sesuka hati. Bagaimanapun, pemimpin Paviliun Dan masih lebih unggul dari mereka. Jangan bergerak, dendam antara Raja dan Master Paviliun Dan ini akan diselesaikan oleh kalian sendiri. Lu Chen berteriak dan segera menaklukkan para penjaga. Situasinya tidak jelas dan tidak membantu salah satu pihak merupakan pilihan terbaik bagi para penjaga. Dasar orang-orang bodoh, pimpinan Paviliun Dan mengutuk, lalu segera terpental beberapa kaki ke udara dan terbang menjauh. Melihat keadaan sudah tidak ada harapan lagi, utusan itu pun segera berangkat dan melarikan diri bersama Master Paviliun Dan. Tidak bisakah aku melarikan diri? Mereka berdua menyerang pada saat yang sama, meninju dengan kekuatan jutaan pon, namun semuanya hancur oleh jari Lu Chen. Ketika Lu Chen menunjuk, kekuatan jarinya melebihi 1,2 juta pound. Kekuatan itu menghancurkan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lu Chen? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Pil Agung muda tingkat 9 ini, yang kultivasinya lebih rendah dari mereka, memiliki kekuatan tempur yang tidak normal. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan kehilangan nyawa. Bisakah kamu melarikan diri? Lu Chen segera mengaktifkan langkah pengendalian cahaya dan mengejarnya seperti bintang jatuh. Meskipun dia telah mencapai setengah langkah transformasi spiritual, Lu Chen tidak lagi bisa terbang dan hanya bisa mengejarnya dengan berjalan kaki. Hanya ketika seseorang mencapai alam transformasi spiritual sejati dan telah mengukur esensi sejatinya, seseorang dapat memiliki kemampuan terbang di udara. Makin tinggi tingkat kultivasi di alam transformasi spiritual, makin tinggi ketinggian seseorang dapat terbang di udara dan makin besar pula daya tahannya. Namun, kepala Paviliun Dan utusan khusus itu hanya berada di tingkat kedua alam transformasi spiritual. Mereka tidak dapat terbang tinggi di udara dan daya tahan mereka terbatas. Cepat atau lambat, mereka akan jatuh ke tanah. Lu Chen mengetahui hal ini, jadi dia mengaktifkan langkah pengendalian cahaya untuk mengejarnya. Saat ia beradu kecepatan dengan Xin Yue, terbukti bahwa langkah pengendalian cahaya miliknya tak kalah dengan tahap tengah alam transformasi spiritual. Begitu Master Paviliun Dan utusan khusus mendarat di tanah, mereka tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Di jalanan Chaodu yang ramai, sebuah pemandangan aneh muncul. Dua orang master tingkat kedua dari alam transformasi spiritual dipaksa melarikan diri di udara oleh seorang prajurit yang berada setengah langkah dari alam transformasi spiritual. Tidak kekurangan master bela diri di istana, tetapi tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan untuk menghentikannya, dan semua orang hanya menonton pertunjukan sebagai penonton. Karena ketiga orang itu mengenakan jubah alkimia, dua alkemis hebat dan satu raja alkimia hebat, status mereka sangat tinggi. Jelas itu adalah pertikaian internal di dunia alkimia, dan tidak ada yang ingin campur tangan dan menimbulkan masalah. Istana Kerajaan. Sekelompok orang berjalan menuju gerbang istana, bersiap memasuki istana. Di antara kelompok itu terdapat puluhan pengawal wanita, selusin pembantu, dan kereta perang Phoenix yang ditarik oleh 8 kuda merah besar. Tiba-tiba, suara angin kekaisaran terdengar, dan para pengawal segera menghunus pedang dan berdiri berjaga. Kepala pengawal berteriak, "Jika kau datang ke sini, berhentilah, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun." Tanpa diduga, pengunjung itu seolah tidak mendengar dan terus berlari ke arahku. Dilarang terbang di area istana, kalau tidak kalian akan ditembak di tempat. Tak jauh dari situ, para pengawal kekaisaran yang menjaga istana juga mengeluarkan peringatan dengan marah. Namun peringatan itu tidak mempan. Baik di udara maupun di darat, angin tetap bertiup ke arah istana. Para pemanah, bersiap-siaplah. Begitu ada yang mendekat, tembaklah segera. Teriakan keras terdengar dari istana, tetapi tiba-tiba nadanya berubah, seolah-olah ada seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat. Letakkan busur dan anak panah kalian segera, semuanya, waspadalah, jangan bertindak gegabah. Penjaga, jangan menyerang orang-orang yang datang ke sini, lindungi saja kereta Phoenix. Di sini, kapten pengawal juga menemukan sesuatu. Raut wajahnya berubah dan dia segera mengeluarkan perintah tegas, lalu memimpin kerumunan untuk mengepung kereta Phoenix. Apa yang sedang terjadi? Suara wanita yang tenang terdengar, membawa keagungan. Di satu sisi kereta Phoenix, jendela kain kasa terbuka, memperlihatkan wajah cantik secantik bulan yang terang. Putri, 3 orang berlari ke arah kita, 1 berjalan kaki dan 2 terbang di udara. Situasinya tidak jelas. Kapten pengawal itu segera menundukkan kepalanya dan tidak berani mendongak. Ini adalah area terlarang di istana. Dilarang terbang. Mengapa penjaga istana tidak menghentikan kita? Di dalam kereta perang Phoenix, sang putri yang secantik bulan yang cerah adalah seorang gadis muda, mengenakan jubah dan cincin emas. Dia murni dan anggun, dan berbicara dengan tenang tanpa tanda-tanda panik. Ketiganya bukan prajurit biasa, mereka semua adalah Dan.
Penjaga itu terganggu oleh hembusan angin sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Dua sosok terbang melintas di atas kepala. Mereka berdua adalah alkemis hebat. Ia begitu gugup sehingga tidak mau repot-repot berbicara dengan sang putri. Ia segera berteriak kepada para penjaga yang gelisah, semuanya, waspadalah. Jangan bergerak. Sang putri merasa penasaran saat melihat kapten pengawal itu bertingkah tidak biasa, dan tak dapat menahan diri untuk mencondongkan tubuhnya keluar jendela kasa dan melihat keluar kereta perang Phoenix. Kemudian, dia kebetulan melihat raja dan berjubah merah, dengan 9 pola raja dan menerangi langit dan bumi, seperti bola cahaya keemasan yang menggelinding masuk. Para pengawal melindungi kereta Phoenix dengan erat dan menatap Raja Pil Agung dengan gugup, bahkan tidak berani bernapas. Bahkan di istana kerajaan yang tidak jauh dari sana, 100.000 pengawal kekaisaran bersikap sangat tenang dan senyap. Semua orang melihatnya, jubah merah dengan pola emas, 9 pola ramuan, raja ramuan tingkat atas yang legendaris. Kapan Raja dan Agung tingkat 9 datang ke dinasti Yongmingku? Sang putri membuka mata indahnya karena terkejut. Tak heran para pengawalnya dan pengawal istana tak berani bertindak gegabah dan diam-diam mengalah. Seorang Raja dan Agung tingkat 9, belum lagi para pengawal dan pelayan yang tidak mampu menyinggung perasaannya, bahkan jika ayahnya, Raja Mings, ada di sini, dia mungkin harus menyerah. Akan tetapi, pada saat ini, Raja dan Agung tingkat 9 tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas, bagaikan pandangan yang mengejutkan, langsung mengejutkan hati sang putri. Raja dan hebat peringkat ke-9 ini. Ternyata dia seorang anak laki-laki, masih sangat muda. Alisnya tajam, penampilannya tegas dan tampan, serta aura keagungannya bahkan tanpa amarah. Ia memandang rendah dunia dan membuat semua pihak tunduk padanya. Keagungan yang luar biasa, momentum yang luar biasa, aura pembunuh seperti bilah pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung manusia. 116 bab 116 Putri Mingyue. Tiba-tiba sang putri merasakan jantungnya berdebar kencang dan menyadari bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari raja dan muda. Raja dan muda itu tampaknya tidak memandangnya. Dia hanya melirik para penjaga yang gugup dan bergegas pergi seperti meteor tanpa melambat. Sang putri tidak menarik kembali kereta Phoenix, tetapi mengikuti raja dan muda dengan matanya. Meskipun jubah dan merah tampak semakin mengecil di matanya, dia mengikutinya dengan teguh. Raja dan Yang Agung, ampuni nyawaku. Dari ketinggian di langit, terdengar suara ketakutan yang memohon belas kasihan. Beberapa orang jatuh dari udara karena kelelahan, berlutut di tanah, dan gemetar. Kau pengkhianat, aku akan membersihkan pintu untuk Danzong. Suara raja dan muda bagaikan guntur, bergema ke segala arah. Kekuatan jari itu tiba sebelum orang itu sempat melakukannya. Pria itu tidak dapat menghindar dan tubuhnya meledak di tempat, hanya menyisakan kepalanya yang melayang ke udara. Aku akan melawanmu. Raungan histeris lain datang dari udara. Seorang pria berputar ke bawah dan menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya seperti gunung yang menekan dan King muda. Mati, raja dan muda berteriak keras, auranya meledak keluar, dan dia menunjuk ke langit dengan satu tangan, seolah-olah dia ingin meledakkan langit. Dia mengarahkan jarinya dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan kekuatan telapak tangan dan meledakkan tubuh lelaki itu. Wah, awan darah meledak di udara, dan pria itu meledak menjadi ketiadaan, dan hanya keheningan yang tersisa antara langit dan bumi. Istana kerajaan, 100.000 pengawal istana, dan banyak pakar, semuanya terdiam. Di sekitar kereta Phoenix, ada puluhan penjaga yang kuat, semuanya terdiam. Ada banyak sekali master di alam transformasi spiritual di sini, yang semuanya lebih kuat dari Raja Pil Muda, tetapi mereka masih terkejut dengan kekuatan bertarung Raja Pil Muda. Dua alkemis tingkat 8 yang terbunuh telah mencapai tingkat kedua alam transformasi spiritual. Akan tetapi, tingkat kultivasi Raja dan Muda jauh lebih rendah, ia hanya setengah langkah dari tahap transformasi spiritual, dan ada kesenjangan besar antara dirinya dan tahap transformasi spiritual sejati. Tak peduli apapun, alam transformasi spiritual setengah langkah tidak akan mampu menandingi alam transformasi spiritual langkah kedua. Namun, Raja dan Muda itu menjungkir balikkan 3 pandangan semua orang. Dia benar-benar mengejar dan membunuh 2 master dari alam transformasi roh tingkat kedua dan dengan mudah membunuh mereka hanya dengan beberapa jari. Kekuatan tempurnya yang tidak normal dan potensinya yang besar benar-benar mengejutkan. Sang putri juga tenggelam dalam keterkejutan dan tidak mampu melepaskan diri. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Raja Pil Muda, hal itu tidak menghalangi citra Raja Pil Muda untuk tumbuh semakin tinggi di mata indahnya. Di matanya, Sang dan King Muda tengah mengangkat kepala dan berbalik untuk berlari kembali. Raja dan Agung sungguh perkasa. Di istana dan kota kerajaan, 100.000 pengawal kekaisaran berteriak serempak. Raja dan Agung sungguh perkasa. Di sisi kereta Phoenix, kapten pengawal mengangkat pedangnya dan berteriak, dan puluhan pengawal di belakangnya juga mengikutinya. Raja dan Agung tingkat 9 yang legendaris muncul di dinasti Yongming. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan semua orang bersemangat.
Bahkan sang putri yang secantik bulan purnama, di tengah adegan yang menegangkan itu, terdorong untuk menyemangati sang Raja Pil muda. Berikan tunggangan putri ini kepada Raja dan Agung. Sang putri tiba-tiba teringat sesuatu dan memberikan instruksi ini kepada Kapten Pengawal. Ya, Tuan. Kapten Pengawal itu menuntun keluar seekor kuda Phoenix biru dan berlari cepat, tepat pada waktunya untuk menemui Raja dan Muda yang sedang berlari ke arah mereka. Silakan naik ke kudamu, Raja dan... Kapten Pengawal berlutut dengan satu kaki dan mengulurkan kendali dengan kedua tangan. Tidak perlu, Raja dan Muda memegang kepala manusia di tangannya dan bergerak maju dengan cepat seperti meteor emas. Sulit untuk menunggang kuda di jalanan, jadi lebih nyaman berjalan kaki di tangga Yuguang. Putri, aku tidak kompeten. Kapten Pengawal itu kembali dengan putus asa, menuntun kudanya kembali dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada sang putri. Ayo kembali ke istana, sang putri mendesah, menurunkan bulu matanya yang panjang, dan menutup jendela kasa. Kembali ke istana, atas perintah Kapten Pengawal, para pengawal mengawal kereta Phoenix ke istana. Gerbang istana tiba-tiba terbuka dan para pengawal berdiri diam. Sesaat kemudian, sekelompok kavaleri bergegas keluar dari istana, dipimpin seorang pemuda berjubah ungu dan kuning. Ketika pemuda itu melewati kereta Phoenix, dia tiba-tiba menghentikan kudanya, menatapnya dengan mata sinis, dan berkata, sang putri sudah kembali. Jendela kasa terbuka, dan sang putri yang secantik bulan purnama itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Ia hanya mengangguk kepada pemuda itu dan berkata, Ming Yue memberi salam kepada saudaraku, sang raja. Pemuda itu adalah pangeran tertua dinasti Yongming dan pewaris tahta yang paling populer. Di mana Ming Hao? Tanya pangeran tertua. Ming Yue sudah beberapa hari tidak bertemu dengan adik keempatku. Kata putri Ming Yue, dia dan Ming Hao adalah saudara kembar yang memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka selalu berkumpul bersama untuk mendapatkan kehangatan di tengah keluarga kerajaan yang dingin. Jadi, tuan keempat sudah beberapa hari tidak berada di istana. Pangeran tertua mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah dia pergi ke sekte Suantian untuk berlatih lagi? Ming Yue tidak tahu. Putri Ming Yue menggelengkan kepalanya pelan. Beritahu Ming Hao bahwa mulai hari ini, Paviliun dan akan mendukungku. Katakan padanya untuk menjaga dirinya sendiri. Pangeran tertua mencibir, lalu memacu kudanya dan membawa orang banyak itu pergi. Mendengar ini, wajah cantik Putri Ming Yue ditutupi lapisan es. Di antara keempat pangeran, kekuatan pangeran tertua adalah yang paling kuat. Sekarang dengan dukungan Paviliun dan, pangeran lainnya tidak dapat lagi bersaing. Begitu pangeran tertua naik tahta, mengingat karakternya yang kejam, dia pasti akan melenyapkan para pembangkang, dan kehidupan Ming Hao akan dalam bahaya. Dia sebenarnya ingin membantu Ming Hao, tetapi sayangnya, sebagai seorang wanita, dia memiliki banyak keterbatasan dan tidak dapat banyak membantu. Ming Hao sedang menyendiri di sekte Suantian. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apa yang harus kita lakukan? Putri Ming Yue menunjukkan sedikit rasa cemas, namun segera teringat pada Bai Ning Xuang. Oh, benar juga. Besok kita pergi mencari Bibi dan bertanya padanya, mengapa Paviliun dan yang selama ini bersikap netral, tiba-tiba mendukung pangeran tertua. Hanya saja posisi bibiku di Paviliun dan tidak bagus. Aku ingin tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keputusan Paviliun dan... Ada sedikit kesedihan di antara alis hitam Putri Ming Yue. Menatap keluar jendela, melihat langit biru dan awan putih, Putri Ming Yue mendesah dalam-dalam. Namun, entah mengapa, sosok berjubah merah bercorak emas tiba-tiba muncul di hadapannya dan tak dapat disingkirkannya. Raja dan Muda memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, tetapi kekuatan bertarungnya luar biasa. Tampaknya dia mengabaikan semua alam dan bertekad untuk menghancurkan langit dan bumi. Sikapnya yang memandang rendah dunia membuatnya terkesan. Dari mana dia datang? Ketika dia melihat Phoenix Chariot, apakah dia melihatku? Apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi? Putri Ming Yue tanpa sadar terjatuh ke dalam suatu fantasi aneh. Raja dan Muda yang dicintai Putri Ming Yue tidak lain adalah Lu Chen yang sama sekali tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, Lu Chen kembali ke Paviliun dan, memegang kepala Master Paviliun dan sebelumnya di tangannya, mengintimidasi semua orang di Paviliun dan. Sesuatu yang tidak terduga terjadi di Paviliun dan, jadi gerbangnya ditutup dan pengunjung tidak dapat menghindari kebocoran berita. Bai Ning Xuang memimpin staf tingkat menengah Paviliun dan, yaitu alkemis tingkat keempat hingga keenam, serta semua penjaga Paviliun dan semuanya membungkuk di depan Lu Chen. Mengapa kepala Paviliun dan ketiga tetua dipenggal? Dengan Lu Chen, Raja Pil Agung peringkat 9, di sini, pada dasarnya tidak perlu banyak penjelasan. Hanya satu kalimat pengkhianatan sudah cukup untuk meyakinkan semua praktisi Pil. Dalam jalur alkimia, statusnya adalah yang tertinggi. Ini penjelasan terbaik. Paviliun dan tidak akan bisa hidup tanpa seorang guru walau sehari saja, mohon mintalah Raja dan Agung untuk mengambil alih Paviliun dan. Seorang alkemis tingkat 6 bersujud dan memohon. Setelah itu, semua alkemis dan penjaga mengikutinya.
Ya, sebuah permintaan. Seorang Raja Pil Agung tingkat 9 yang bermartabat akan menjadi orang penting di kota dan bagaimana mungkin dia tertarik pada paviliun pil kecil. Tetapi meskipun tidak ada harapan, semua orang masih mencoba yang terbaik untuk bertanya. Bagaimana jika Lu Chen setuju? Prestise dan standar paviliun dan akan langsung naik, dan akan mudah baginya untuk menghancurkan paviliun dan agung. 117 bab 117, pahlawan yang tak tertandingi. Kepala paviliun sudah meninggal. Jabatan kepala paviliun tidak boleh dibiarkan kosong. Jabatan itu harus dipegang oleh seorang alkemis dari dalam paviliun. Lu Chen tidak tertarik menjadi master paviliun. Alkimia hanyalah pekerjaan sampingan. Dia ingin berkonsentrasi pada seni bela diri dan tidak bisa membuang terlalu banyak energi di sini. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak mungkin dia bisa tetap mengelola paviliun dan di Dengzhou, gunung kejahatan besar hendak dibuka, jadi dia bergegas kembali untuk mencari ayahnya di gunung. Melihat semua alkemis terdiam, dia pun berbicara lagi, aku, Lu Chen, mengumumkan atas nama Raja Alkemis tingkat ke-9 bahwa mulai hari ini, Alkemis Agung tingkat ke-7 Bai Ningsuang akan mengambil alih posisi Master Paviliun Alkemis. Sayangnya tidak, kualifikasi untuk menjadi Master Paviliun adalah Alkemis tingkat 9, dan aku hanya tingkat 7. Aku tidak cukup memenuhi syarat untuk meyakinkan orang lain. Bai Ningsuang berkata tergesa-gesa, Anda dapat meningkatkan peringkat Anda. Cepat atau lambat Anda akan mencapai kualifikasi ini. Tidak perlu khawatir. Lu Chen teringat pada orang yang menggunakan Ordo Raja dan tingkat kelima untuk menggertak orang. Meskipun dia tidak memiliki Ordo Raja dan di tangannya, dia masih bisa menyalinnya dan mengeluarkan perintah tanpa kata-kata. Jadi dia berkata, saya mengeluarkan Ordo Raja dan tingkat ke-9. Siapa di paviliun dan yang berani menolak? Aku hanya akan mengikuti perintah Raja Pil tingkat ke-9 dan tidak akan pernah berani menolak. Semua praktisi alkimia menjawab serempak. Juga, identitasku harus dirahasiakan selama aku berada di dinasti Yongming. Aku tidak ingin terlalu mencolok. Lu Chen merasa bahwa meskipun identitas Raja Pil Agung tingkat ke-9 itu bagus, itu terlalu menyilaukan dan tidak kondusif bagi konsentrasinya pada kultivasi. Akan lebih baik baginya untuk tetap bersikap rendah hati. Terlebih lagi, paviliun dan agung dari Kekaisaran Ruofeng memiliki musuh yang bodoh, dan dia tidak bisa menganggapnya enteng. Utusan khusus yang dikirim oleh Paviliun Dadan, yang tahu betul identitasnya sebagai Raja Dadan, masih berani melakukan pengkhianatan. Ini menunjukkan betapa Paviliun Dadan membencinya dan betapa mereka ingin membunuhnya. Yang paling penting adalah Paviliun besar dan berhubungan erat dengan Kekaisaran Angin Tajam, jadi dia harus waspada. Setelah membantu Bai Ningsuang menduduki jabatan tersebut, Lu Chen memberikan surat dan kenang-kenangan milik Bai Ningsuang kepada Duan Xin, dan meminta Bai Ningsuang untuk mencari Sang Ge sendiri. Mengenai kekacauan di paviliun dan, Lu Chen tidak mau ikut campur, jadi dia membiarkan Bai Ningsuang membereskannya. Bagaimanapun, dengan Bai Ningsuang sebagai master paviliun dan secara alami akan mendukung Ning Hao, dan Lu Chen tidak perlu terlalu khawatir. Sebagian besar pemimpin puncak paviliun dan tewas, dan paviliun dan juga rusak parah, namun yang rusak adalah seni alkimia, bukan seni bela diri. Selama pengawal paviliun dan yang sangat terampil masih ada, paviliun dan masih memiliki kekuatan seni bela diri, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendukung Ning Hao. Keesokan harinya, Lu Chen penuh semangat. Dia mengenakan seragam seni bela dirinya, mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Ningsuang, dan menunggang kuda liar menuju Dengzhou. Melihat punggung Lu Chen yang semakin menjauh, Bai Ningsuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan, merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. Kali ini ketika dia kembali ke ibu kota, banyak hal terjadi di luar harapannya. Tanpa diduga, dia akan langsung menjadi kepala paviliun dan mengendalikan semua kekuatan paviliun dan. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa Lu Chen bukanlah raja dan tingkat kelima yang ditunjuk, melainkan raja dan agung tingkat 9. Jubah merah itu memiliki pola merah dan bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat terang. Kecerahan dan Wen Lu Chen lebih kuat dari raja dan tingkat 9 di Danceng. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa pencapaian Lu Chen dalam alkimia mungkin lebih tinggi dari Raja Alkimia. Jika keterampilan seni bela diri Lu Chen mencapai tingkat tertentu, dia akan mampu memurnikan api binatang, dan kemudian penilaian dan Zun tidak akan menjadi masalah. Ming Hao mendapat dukungan dari Lu Chen, yang dapat dikatakan didukung oleh orang yang mulia. Tepat saat Bai Ningsuang mendesah, sekelompok orang datang. 10 pengawal istana memimpin jalan, dan kereta perang Phoenix yang ditarik oleh 8 kuda berjas merah perlahan datang ke Bai Ningsuang. Tante, pintu mutiara kereta perang Phoenix terbuka, dan Putri Mingyue yang berwibawa dan mulia berjalan keluar, dengan sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Paviliun dan, di kamar tidur yang elegan, Putri Mingyue menghela napas panjang, kerutan di dahinya mengendur, dan kekhawatirannya lenyap. Ternyata sesuatu telah terjadi di paviliun dan, mantan master paviliun sangat memberontak dan disingkirkan oleh raja dan tingkat ke-9. Sekarang Bai Ningsuang adalah master paviliun.
Mulai sekarang, Paviliun Dan tidak akan mendukung pangeran tertua, tetapi pasti akan mendukung Ming Hao. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Selamat, Master Paviliun Bai. Putri Ming Yue begitu gembira hingga dia membungkuk pada Bai Ningxuang. Baiklah, jangan lakukan ini pada keluargamu. Bai Ningxuang segera membantu Putri Ming Yue berdiri. Ini adalah etika yang tepat dan tidak boleh diabaikan. Putri Ming Yue menjelaskan, kamu hebat dalam segala hal kecuali cara berpikirmu yang kaku. Usiamu baru 16 tahun, tetapi usiamu sudah 60 tahun. Kalau kamu sudah menikah, bagaimana kamu bisa akur dengan suamimu kalau otakmu seperti ini? Bai Ningxuang dengan lembut menyenggol dahi Ming Yue dan tertawa tidak senang. Bai Ningxuang paling menyukai keponakannya Ming Yue. Tidak hanya cantik, tetapi kepribadiannya juga mirip dengannya, tenang dan tenang. Satu-satunya kekurangannya adalah Ming Yue memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak menyukai pria manapun. Bahkan putra mahkota kekaisaran Ruofeng pun ditolak olehnya. Aku penasaran apakah ada pria di dunia ini yang disukainya. Bibi mengolok-olok Ming Yue lagi. Putri Ming Yue tersipu dan segera mengganti topik pembicaraan, Bibi baru saja menjadi kepala paviliun. Apakah dia akan sangat sibuk? Aku sangat sibuk, aku belum tidur sedetik pun sejak kemarin. Bai Ningxuang mendesah pelan dan melanjutkan, ada sesuatu yang terjadi di paviliun Dan. Beberapa pangeran dan banyak pasukan datang untuk mengajukan pertanyaan. Aku hampir tidak bisa mengatasinya. Hanya kau yang mengurusi hal ini. Tidakkah Raja Pil Agung tingkat 9 akan ikut denganmu? Putri Ming Yue bertanya. Dia membereskan kekacauan itu, menyerahkan dan paviliun kepadaku, lalu pergi. Bai Ningxuang memikirkannya dan memutuskan untuk menggunakan metode yang sama pada Putri Ming Yue seperti yang dia gunakan pada orang lain. Lu Chen tidak ingin mempublikasikannya, jadi semua orang di paviliun dan secara alami menutupinya untuknya. Orang luar hanya perlu tahu bahwa paviliun Dan dilindungi oleh Raja dan Agung tingkat ke-9. Tidak perlu mengungkapkan apapun tentang Lu Chen, termasuk Putri Ming Yue. Kemana dia pergi? Putri Ming Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya satu pertanyaan lagi, dan sedikit kehilangan tampak di matanya yang indah. Aku juga tidak tahu, siapa yang berani bertanya padanya. Bai Ningxuang tidak memperhatikan ekspresi Putri Ming Yue dan hanya melontarkan komentar mengelak. Bagaimanapun, ada banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini, dan Putri Ming Yue hanyalah salah satunya. Bibi tidak tidur sepanjang malam, pergilah beristirahat, Ming Yue akan segera kembali ke istana. Putri Ming Yue tidak dapat mengetahui keberadaan Raja dan Muda, dan dia merasa tertekan dan ingin pergi. Jangan khawatir, jarang sekali kamu datang menjenguk bibimu, ngobrol saja dengannya sebentar. Bai Ningxuang memegang tangan Ming Yue dan berkata dengan serius, Ming Yue, aku ingin kamu melakukan sesuatu, kamu harus berjanji padaku. Bibi, tolong beritahu aku bahwa Ming Yue akan pergi tidak peduli seberapa berbahayanya situasinya. Putri Ming Yue mengangguk setuju, matanya penuh tekad. Sejak kematian ibu mereka, Ming Yue dan Ming Hao berada dalam situasi sulit di istana. Jika bukan karena perlindungan Bai Ningxuang sebagai alkemis hebat, kedua bersaudara itu mungkin sudah meninggal sejak lama. Bai Ningxuang bukan hanya kerabatnya, tetapi juga dermawannya. Dia akan melakukan apa saja untuk Bai Ningxuang. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang diminta bibimu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Bai Ningxuang berkata sambil tersenyum. Apa gunanya itu? Putri Ming Yue bertanya. Setelah beberapa saat, bibi akan mengenalkan seseorang padamu. Laki-laki atau perempuan? Seorang pria. Berapa umurnya? Sedikit lebih tua darimu. Bibi, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah penyelidikan singkat, Putri Ming Yue pada dasarnya menebak apa yang Bai Ningxuang inginkan darinya. Ya, aku ingin kamu pergi kencan buta. Bai Ningxuang mengangguk. Saya tidak. Putri Ming Yue langsung menolak. Kamu sudah berjanji padaku, jangan menarik kembali kata-katamu. Kata Bai Ningxuang, kecuali kencan buta itu, aku tidak menyesali apapun. Hei, tapi bibiku sudah berjanji padaku. Tetapi saya tidak setuju. Ming Yue, dengarkan aku, pihak lain adalah seorang jenius yang luar biasa dalam alkimia, memiliki karakter yang baik, tampan, dan layak untukmu. Saat ini aku sedang berkonsentrasi pada kultivasiku dan tidak ingin memiliki perasaan romantis apapun. Katakan sejujurnya, kamu selalu memandang rendah pria manapun. Apakah kamu tidak menyukai pria? Bibi, pikiranmu kotor sekali. Aku sebenarnya punya seseorang yang kucintai. Putri Ming Yue mengerutkan kening dan wajah cantiknya memerah. Ah, siapa gebetanmu? Bai Ningxuang terkejut dan bertanya dengan cepat. Pria idamanku adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia muncul di hadapan semua orang, mengenakan jubah emas dan melangkah di atas awan berwarna-warni. Di mata Putri Ming Yue, seorang raja dan muda muncul. Ia mengenakan jubah merah dengan pola emas, melangkah di atas aliran cahaya. Ia begitu sombong hingga memandang rendah dunia. Kamu berhayal lagi, tak ada harapan. 118 bab 118 mengakui. Dengzu adalah gunung yang besar dan ganas, meliputi area seluas 100.000 mil, tempat tinggal binatang buas.
Biasanya, di gunung kejahatan besar, selalu terdengar raungan binatang buas, dan aura binatang buas itu sangat kuat. Pada saat ini, suara-suara binatang di pegunungan menghilang, dan aura binatang berangsur-angsur menipis. Di pintu masuk Gunung Daxiong, para tetua dari 3 sekte seni bela diri utama ditempatkan di sana untuk waktu yang lama. Sekarang setelah penguncian akan dicabut, puluhan ribu orang telah berkumpul di pintu masuk. Di antara orang-orang ini, tidak hanya ada murid dari 3 sekte seni bela diri utama, tetapi juga lebih banyak prajurit yang menganggur, dan bahkan 3.000 prajurit lapis baja dari pemerintah provinsi datang. Pencabutan segel di Gunung Daxiong merupakan peristiwa besar bagi Dengzhou. Sebagai penguasa Dengzhou, Su Chen harus membawa pasukannya ke garnisun dan menjaga ketertiban. Berdasarkan konvensi, setiap kali gunung kejahatan besar dibuka, hanya 300 orang yang diizinkan masuk untuk mencegah terlalu banyak orang yang memperingatkan binatang buas. Para prajurit yang menganggur itu datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Gunung Daxiong adalah tempat pelatihan bagi 3 sekte seni bela diri utama, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Masing-masing dari 3 sekte seni bela diri utama memiliki 100 tempat. Secara umum, pengikut sejati harus dimasukkan dalam kuota, dan tempat sisanya diperebutkan oleh pengikut batin. Total ada 300 murid dari 3 sekte seni bela diri utama. Ketika mereka berkumpul, secara bertahap ada sedikit ketegangan. Di antara 3 sekte seni bela diri utama, hanya pengikut sekte Ziyun yang terkuat, diikuti oleh sekte Feixia, dan sekte Suisa adalah yang terlemah. Awalnya, sekte Feixia merupakan yang terlemah, namun dengan berdirinya Akademi Alkimia sekte Feixia dan produksi massal ramuan ajaib, sumber daya sekte Feixia pun meningkat, dan kultivasi banyak pengikutnya pun maju pesat berkat peningkatan sumber daya. Yang paling penting adalah Lu Chen mengajari Chen Yuanliang cara memurnikan ramuan spiritual terbaik. Setelah itu, Feixia dan Yuan menghasilkan ramuan spiritual bermutu tinggi dari waktu ke waktu, dan semua murid sejati mendapat manfaat darinya. Di masa lalu, murid sejati terkuat dari sekte Feixia hanya berada di puncak alam Hualing tingkat pertama, namun sekarang dia berada di puncak alam Hualing tingkat kedua, sedangkan murid sejati terkuat dari sekte Suisa hanya berada di alam Hualing tingkat kedua, nyaris tidak dapat menekannya. Murid paling kuat di antara 3 sekte seni bela diri utama adalah Jiang Yao, jenius seni bela diri dari sekte Ziyun. Tingkat keempat dari alam transformasi spiritual. Kultivasinya begitu tinggi sehingga membuat murid sejati lainnya putus asa. Pada saat ini, Jiang Yao sedang berpikir tentang cara menekan Feixiamen untuk membalas penghinaan terakhir kali. Di tempat berkumpulnya sekte Feixia, Miao Yan sedikit cemas. Kali ini, para murid dari 3 sekte bela diri utama pergi ke pegunungan untuk berlatih tanpa pengawalan para tetua. Perseteruan antara sekte Feixia dan sekte Ziyun semakin dalam. Sekte Ziyun kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk menekan sekte Feixia. Maka 100 murid sekte Feixia tidak akan dapat berlatih secara normal, dan kesempatan untuk membuka segel gunung jahat besar akan terbuang sia-sia. Tuan mudaku belum kembali. Wanner bertanya dengan suara rendah. Tidak, Miao Yan menggelengkan kepalanya. Lu Chen pergi bersama Bai Ningsuang. Mengenai kemana mereka pergi, Lu Chen tidak memberitahu Miao Yan atau Wanner. Dia ingin pergi ke pegunungan untuk mendapatkan pengalaman. Jika dia tidak kembali sekarang, semuanya akan terlambat. Wanner sedikit cemas. Dia tahu bahwa Lu Chen ingin pergi ke gunung jahat besar untuk berlatih, tetapi dia tidak tahu tujuan sebenarnya Lu Chen pergi ke sana. Jika gunung kejahatan besar dibuka dan kuota masuknya penuh, tidak seorang pun akan diizinkan masuk. Pada saat itu, bahkan jika Lu Chen bergegas kembali, dia tidak akan bisa memasuki gunung. Bahkan jika dia kembali, aku tidak akan membiarkannya masuk ke gunung. Aku tidak ingin dia menghadapi Jiang Yao sendirian di sana. Kata Miao Yan, denganku di sisimu, kamu tidak akan takut pada Jiang Yao. Wanner berkata cepat, tidak ada gunanya, kesenjangannya terlalu besar, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, atau seberapa hebat teknik sakralmu, kamu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Miao Yan berhenti sejenak, lalu berkata, lagi pula, kuota untuk memasuki gunung sudah penuh, jadi dia tidak punya kesempatan. Baiklah, Wanner merasa sedikit menyesal, tetapi ketika dia berpikir bahwa Jiang Yao terlalu kuat dan sangat berbahaya bagi Lu Chen untuk pergi ke pegunungan, dia merasa lega. Ledakan, tiba-tiba, suara keras terdengar dari Gunung Daxiong. Kemudian, aura binatang itu menghilang dan penghalang di pintu masuk pun terbuka. Oke, gunung jahat besar telah resmi dibuka. Sayang sekali kita bukan murid dari 3 sekte seni bela diri utama, kalau tidak, saya juga ingin masuk dan mendapatkan pengalaman dan mencari peluang. Terjadi keributan di tempat kejadian perkara, banyak prajurit yang malas menonton kesenangan itu mulai berbicara satu sama lain. Semua murid dari 3 sekte seni bela diri yang datang ke gunung untuk berlatih, datang ke pintu masuk. Para tetua 3 sekte bela diri utama berteriak serempak. Dalam sekejap, 100 murid dari sekte Feixia, sekte Ziyun, dan sekte Suisa yang telah memasuki gunung bergegas mendekat.
Orang-orang dari Sekte Feixia, jangan berkerumun di depan, berbarislah di belakang. Jiang Yao tiba-tiba berbicara, dengan sangat mendominasi. Mengapa? Kata seorang murid sejati Sekte Feixia. Tentang ini, setelah Jiang Yao selesai berbicara, dia meraih murid sejati Sekte Feixia dengan satu tangan dan melemparkannya ke belakang. Jiang Yao, bajingan, beraninya kau melakukan ini di sini. Murid terkuat Sekte Feixia sangat marah, tetapi meskipun marah, matanya masih dipenuhi rasa takut. Murid yang diusir itu berada di level kedua alam transformasi spiritual dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun, Jiang Yao menggendongnya seperti seekor ayam dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seberapa mengerikan kekuatan bertarung Jiang Yao. Meskipun dia adalah murid terkuat Sekte Feixia, dia tetap saja bukan tandingan Jiang Yao. Jadi apa? Kamu tidak cukup kuat. Jika kamu tidak mengakui kekalahanmu, kamu pantas untuk dikalahkan. Jiang Yao mencibir dan berkata, jika kau tidak minggir, aku akan mengusirmu juga. Perselisihan di sini tentu saja menarik perhatian semua orang yang hadir, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Meskipun para pemimpin puncak Feixiamen tidak puas, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Masalah antar murid harus diselesaikan oleh mereka. Selama tidak ada yang terbunuh, para tetua tidak boleh ikut campur dan tidak boleh menindas yang lemah. Ini adalah aturan tak tertulis dalam seni bela diri. Penghinaan Jiang Yao terhadap Sekte Feixia membuat murid-murid Sekte Feixia lainnya sangat marah. Mereka semua datang. Selama murid sejati terkuat memberi perintah, mereka bergegas maju dan bertarung dengan Sekte Ziyun. Pada saat ini, murid-murid Sekte Ziyun lainnya juga datang dan mengepung Jiang Yao. Mereka semua sombong dan mendominasi, dan beberapa bahkan membuat gerakan provokatif terhadap Sekte Feixia. Saudaraku, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mari kita lawan mereka. Di pihak Sekte Feixia, beberapa orang tidak tahan lagi dan segera menantang murid terkuat yang memimpin pertempuran. Ayo, 100 orang melawan 100 orang. Siapapun yang tidak berani datang adalah anak anjing. Jiang Yao tampak meremehkan. Dia mengabaikan kesalahan masa lalunya dan melakukan tindakan provokatif yang langka. Dia mengacungkan jari tengahnya ke arah Sekte Feixia dan terus menghina Sekte Feixia. Jangan sampai kita tertipu oleh tipuannya. Ayo kita ke belakang. Murid terkuat Sekte Feixia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia harus menahan amarahnya dan hanya bisa mengakui kekalahan. Harus saya katakan bahwa orang ini cukup tenang. Dia menduga bahwa provokasi Jiang Yao adalah untuk memprovokasi Sekte Feixia agar mengambil tindakan terlebih dahulu, sehingga Sekte Ziyun akan memiliki alasan yang sah untuk melakukan serangan balik. Tim Sekte Feixia ditekan di pintu masuk bahkan sebelum mereka memasuki gunung. Murid-murid Sekte Ziyun sudah relatif kuat, dan dengan Jiang Yao sebagai inti mereka, Sekte Feixia sama sekali bukan tandingan mereka. Semua murid Sekte Feixia dipenuhi amarah dan mengikuti murid terkuat dan perlahan berjalan kembali. Apakah kamu menyerah begitu cepat? Jiang Yao terkejut melihat bahwa murid-murid Sekte Feixia tidak tertipu, jadi dia mencibir dan berkata, tidak ada gunanya mengaku kalah. Begitu kita masuk ke pegunungan, aku akan tetap bersenang-senang denganmu. Aku jamin kalian akan bersenang-senang. Jiang Yao, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menghajarmu sampai mati. Murid terkuat Sekte Feixia berkata sambil menggertakkan giginya. Kenapa harus menunggu nanti? Datang dan pukul aku sekarang. Begitu Jiang Yao selesai berbicara, seseorang di sekitarnya mengambil tindakan. Wah, Jiang Yao ditampar dengan keras di wajahnya. 119 bab 119, menyerahkan kuota. Sebuah tamparan bergema di seluruh tempat itu. Semua orang terkejut dan bingung. Orang yang menamparkan Jiang Yao berada tepat di sebelahnya. Jaraknya terlalu dekat, dan Jiang Yao tidak waspada terhadap orang di sekitarnya, jadi dia terkena. Mungkinkah ada seseorang di Sekte Ziyun yang memberontak? Namun, jelas bukan itu masalahnya. Orang-orang yang memukul Jiang Yao tidak mengenakan jubah awan ungu dan bukan murid Sekte Awan Ungu. Terlebih lagi, orang itu sangat cepat. Dia menamparkan wajah Jiang Yao dan sementara Jiang Yao teralihkan sejenak, dia sudah melesat ke sisi para pengikut Sekte Feixia. Itu kamu, nak. Jiang Yao tersadar dan melihat siapa yang menamparnya. Dia sangat marah hingga hampir memuntahkan 3 liter darah. Orang yang menamparnya tidak lain adalah Lu Chen. Ketika Lu Chen tiba di Gunung Daxiong, dia melihat Jiang Yao memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Dalam kemarahannya, dia menelan pil tembus pandang, menggunakan serangkaian rantai jimat tipe bumi, dan menggali ke dalam tanah. Dia bersembunyi di bawah Jiang Yao, dan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia muncul tanpa suara dan mendarat tepat di sebelah Jiang Yao. Itu kakekmu. Lu Chen mengangguk tanda mengerti. Adik Lu Chen ada di sini. Saudara Lu Chen, hebat sekali. Dia membantu kami melampiaskan kemarahan begitu dia muncul. Saudara muda Lu Chen, cepatlah pergi menemui ketua sekte. Kita akan pergi ke gunung. Terjadi keributan di seluruh sekte Feixia. Tamparan Lu Chen akhirnya menyelamatkan muka Feixiamen.
Lu Chen, sebaiknya kau minta maaf padaku, dan jangan memaksaku membunuhmu sebelum kompetisi Wumen. Jiang Yao sangat marah dan mengancam. Ya, itu hanya ancaman, hanya untuk menakut-nakuti Lu Chen. Masa depannya bergantung pada Lu Chen. Jika dia membunuh Lu Chen dalam kompetisi Wumen, membantu guru besar Zhou untuk melawan Zhu Fei Chen, dan kemudian memasuki rumah guru besar, dia akan memulai karir di pemerintahan, dipromosikan, dan menghasilkan banyak uang. Bagaimana mungkin dia tega membunuh Lu Chen sebelum itu? Jika kau punya nyali untuk membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa kau masih banyak bicara? Perkataan Lu Chen secara langsung membuat Jiang Yao sangat marah hingga dia hampir gila. Aku, Jiang Yao, bersumpah di sini bahwa setelah memasuki gunung, aku tidak akan menjadi manusia lagi kecuali aku membunuh semua pengikut sekte Feixia. Jiang Yao sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan berkata, jika aku tidak bisa membunuhmu, Lu Chen, aku akan membunuh teman-teman seperjuanganmu. Mendengar ini, wajah para pengikut sekte Feixia berubah. Jika Jiang Yao menargetkan mereka di pegunungan, mereka akan mendapat masalah besar. Dia bersumpah itu adalah makanan, jangan dianggap serius. Lu Chen tersenyum dan menghibur murid-murid lainnya. Aku bersumpah, tentu saja itu benar. Jiang Yao hampir dibuat gila oleh Lu Chen. Dapatkah surga menjadi saksiku? Lu Chen tampak tidak yakin. Tuhan adalah saksiku. Jiang Yao bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bukan manusia. Menggali lubang di lahan. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku bukan manusia. Jiang Yao jatuh ke dalam perangkap. Baiklah, kalau begitu kamu tidak perlu menjadi manusia lagi, jadilah seekor anjing saja. Lu Chen tersenyum, lalu memanggil, apakah Tuan Suzhou ada di sini? Saya di sini, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, sahabatku? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Lu Chen. Su Chen datang ke sisinya pada suatu saat dan membuat Lu Chen takut. Saya ingin bertanya, tingkat kultivasi apa yang dilarang untuk memasuki gunung? Lu Chen bertanya, mereka yang tingkat kultivasinya terlalu rendah atau terlalu tinggi dilarang memasuki gunung. Su Chen melanjutkan penjelasannya, jika kultivasimu terlalu rendah, akan terlalu berbahaya untuk memasuki gunung. Lagi pula, masih banyak binatang buas di sana. Jika kultivasimu terlalu tinggi, akan mudah menarik perhatian binatang buas tingkat tinggi, jadi tidak cocok untuk masuk ke sana. Meskipun Gunung Daxiong merupakan tempat latihan khusus bagi 3 sekte bela diri utama, namun yurisdiksinya berada di tangan penguasa negara, dan menjaga ketertiban di Gunung Daxiong juga merupakan tanggung jawab pemerintah negara, jadi Su Chen sangat memahami peraturan untuk memasuki gunung tersebut. Jika Lu Chen ingin menanyakan pertanyaan ini, dia menemukan orang yang tepat, Susi. Namun, saat Su Chen muncul, ekspresi Jiang Yao berubah jelek. Sekarang, di seluruh Dengzu, siapa yang tidak tahu hubungan antara Su Chen dan Lu Chen? Seberapa tinggi yang terlalu tinggi? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Ini, Su Chen sedikit terdiam, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak ada aturan yang jelas untuk ini. Secara umum, para tetua dari sekte seni bela diri utama tidak perlu masuk, tetapi tidak ada batasan bagi para pengikut. Apa tingkatan seorang penatua? Lu Chen terus bertanya. Akan tetapi, ketika Jiang Yao mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan dia mendapat firasat buruk. Para tetua dari 3 sekte bela diri utama umumnya berada di tingkat keempat alam transformasi spiritual. Saat Su Chen berbicara, dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan menyadari apa yang dimaksud Lu Chen. Kalau tidak, mengapa Lu Chen menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan? Kemudian, Su Chen berbalik dan menatap Jiang Yao. Tuan Susu, apa yang kau lihat dariku? Kulit kepala Jiang Yao mati rasa karena ditatap, jadi dia harus mengalah dan bertanya. Kamu berada di tingkat keempat alam transformasi spiritual, yang berarti kamu telah mencapai tingkat seorang penatua. Su Chen berkata dengan serius, menurut peraturan, kamu tidak dapat memasuki gunung, jadi tetaplah di sini. Mendengar ini, Jiang Yao merasa ingin menangis tetapi air matanya sudah tidak ada lagi, dan tidak ada seorang pun yang dapat dimintai keadilan. Astaga, itu bukan aturannya. Hingga saat ini, para penatua belum diperkenankan masuk, tetapi para pengikut diperbolehkan. Tapi apa yang dapat dia lakukan jika Su Chen berpihak pada Lu Chen? Dia memang telah mencapai tingkat seorang penatua. Su Chen mengemukakan hal ini sebagai alasan, dan itu sepenuhnya sah-sah saja. Siapa bilang Su Chen adalah penguasa negara? Yurisdiksi Gunung Daxiong ada di tangan Su Chen. Jika Su Chen menemukan alasan untuk mencegahnya masuk, dia tidak akan bisa masuk. Bahkan para pemimpin puncak sekte Ziyun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, jika kamu tidak bisa memasuki gunung, kamu tidak bisa bermain denganku di Feixiamen, jadi kamu. Lu Chen hendak mempermalukan Jiang Yao, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yao malah lari di tengah-tengah perkataannya. Melihat Jiang Yao melarikan diri dengan panik, semua orang di sekte Feixia merasa lega. Tanpa musuh kuat Jiang Yao memasuki gunung, sekte Feixia tidak akan takut pada murid sekte Ziyun lainnya.
Adik junior Lu Chen, kamu punya banyak ide dan latar belakang yang kuat, kamu hebat. Banyak murid Sekte Feixia memandang Lu Chen dan diam-diam memujinya dalam hati. Bahkan murid terkuat dari Sekte Feixia diam-diam mengacungkan jempol pada Lu Chen. Jika Lu Chen tidak datang tepat waktu dan memenangkan permainan, dia pasti akan sangat malu. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Melihat para pengikut Sekte Awan Ungu masih kebingungan, Lu Chen mulai memberi instruksi kepada mereka, jika kalian tidak cukup kuat, pergilah ke belakang dan berbaris untuk menghindari pukulan. Ketika pengikut Sekte Ziyun mendengar ini, mereka semua berlari ke belakang. Orang-orang ini sebelumnya sangat arogan, tetapi sekarang mereka bersikap tunduk, yang membuat semua orang di Sekte Feixia merasa lebih waspada dan hati-hati. Adik Lu Chen, sungguh mendominasi. Cheng Jie berteriak keras. Dia sudah setengah langkah memasuki alam transformasi spiritual dan juga termasuk di antara para murid yang pergi ke pegunungan untuk berlatih. Dengan Cheng Jie yang memimpin, murid-murid Sekte Feixia lainnya juga bersorak untuk Lu Chen. Ayo pergi ke pegunungan. Lu Chen melambaikan tangannya dan berjalan menuju pintu masuk terlebih dahulu. Adik Lu Chen, kuota untuk memasuki gunung sudah penuh, kamu tidak bisa masuk. Murid sejati yang terkuat segera mengikuti dan berbicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Chen sangat cemas. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan melewatkan kesempatan ini. Gunakan tempatku. Cheng Jie, yang telah mengikutinya selama beberapa waktu, segera menyerahkan token giok. Tempatmu sudah diberikan kepadaku, bagaimana denganmu? Lu Chen menatap Cheng Jie dengan rasa terima kasih. Itu benar-benar satu teman lagi dan satu tempat lagi. Aku akan tinggal, hambatanku baru saja dilonggarkan, dan aku perlu menutup celah itu untuk memengaruhi alam transformasi spiritual. Cheng Jie berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, dia peduli. Gunung jahat besar dibuka sekali setahun, dan itu adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pengalaman. Namun, dia lebih peduli dengan paha Lu Chen. Dia akhirnya naik ke ujung kakinya dan sekarang dia harus bekerja keras untuk naik ke betisnya. Setelah kamu menembus alam transformasi spiritual, memakan ini akan membantumu mengkonsolidasikan kultivasimu lebih cepat. Lu Chen mengeluarkan lusinan pil spiritual tingkat atas dan memasukkannya ke tangan Cheng Jie. Cheng Jie berlari dengan gembira, dan Lu Chen mengambil token giok dan terus berjalan maju. Hanya murid terkuat dari Sekte Feixia yang masih berdiri di sana dengan linglung. Dia memegang kartu giok di tangannya, menatap punggung Cheng Jie, menggertakkan giginya. Sialan, dasar bajingan Cheng Jie, aku baru saja akan memberikan jatah itu kepada Lu Chen, tapi kau merebutnya terlebih dahulu. Apa kau pikir aku akan menghukummu nanti? Sialan, lusinan pil transformasi spiritual kelas atas itu seharusnya menjadi milikku, itu milikku. 120 bab 120 cangkir bunga berwarna-warni. Adik Lu Chen, aku akan pergi bersamamu. Adik Lu Chen, apakah menurutmu aku cantik? Adik Lu Chen, kakak perempuanku lebih cantik dibandingkan kakak perempuan lainnya. Saudara Lu Chen, gunung-gunung itu sangat berbahaya. Ikutlah denganku dan aku akan melindungimu. Sebelum Lu Chen mencapai pintu masuk, 5 atau 6 murid wanita cantik dari Sekte Feixia mengejarnya dan terus mengganggunya. Tidak mungkin, terlalu sulit untuk menghubungi Lu Chen pada hari kerja. Keberadaan Lu Chen tidak pasti. Dia bersembunyi di Danyuan, bersembunyi di puncak Luoxia, atau bepergian jauh. Tidak mudah untuk menemuinya. Sekarang Lu Chen pergi ke pegunungan bersama semua orang untuk berlatih, dan beberapa murid wanita yang menganggap diri mereka cantik tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain dari hal lainnya, fakta bahwa Lu Chen membangun Akademi Alkimia dan memegang hak untuk mendistribusikan ramuan kelas atas tertentu sudah cukup untuk membuat semua pengikut Sekte Feixia, tidak, semua orang Sekte Feixia ingin berteman dengan Lu Chen. Pria itu ingin menjadi saudara angkat dengan Lu Chen. Wanita itu ingin berhubungan seks dengan Lu Chenji. Tentu saja ada pengecualian, seperti Miao Yan dan Pan Chunyan, yang cukup dihormati oleh Lu Chen. Ada juga orang yang sangat istimewa yang dinilai sebagai wanita tercantik di Sekte Feixia tidak lama setelah dia masuk sekte tersebut. Orang itu juga orang kepercayaan Lu Chen, tetapi merupakan duri di mata semua murid perempuan. Dia adalah Waner memberi salam pada Tuan Muda. Xiao Wan tiba-tiba muncul di samping Lu Chen, yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dan membungkuk padanya. Xiao Wan aslinya cantik dan rupawan, namun ia menjalani kehidupan yang keras di keluarga Lu, kekurangan gizi, dan agak kurus. Namun, dalam 3 bulan sejak ia bergabung dengan sekte tersebut, Miao Yan memperlakukannya dengan sangat baik, memberinya makanan dan minuman yang lezat. Ia tumbuh dengan cepat dan menjadi secantik bunga, kecantikannya melampaui semua wanita di Sekte Feixia. Begitu Xiao Wan muncul, para murid perempuan cantik itu langsung tertutupi, bagaikan daun-daun hijau, memancarkan kecantikan Xiao Wan bagaikan bunga segar. Mengapa kamu melakukan semua formalitas ini? Lu Chen membantu Waner berdiri dan bertanya, aku akan pergi ke gunung jahat besar untuk berlatih. Kenapa kamu berlari ke sini? Waner, ikuti Tuan Muda masuk.
Kata Waner, omong kosong, wilayahmu terlalu rendah, kembalilah bersama Master Sekte untuk berlatih. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte lah yang mengizinkanku pergi ke pegunungan bersamamu. Bagaimana mungkin ketua sekte setuju? Baiklah, Jiang Yao telah diusir olehmu, jadi mari kita masuk, Tuan. Tapi kamu tidak punya tempat. Begitu Lu Chen selesai berbicara, banyak sekali rekan murid yang menyerahkan token giok mereka, termasuk para saudari senior di sekitarnya. Sebelumnya, Cheng Jie memberikan token giok, dan Lu Chen memberinya setumpuk pil spiritual kelas atas. Semua orang melihat ini. Itu adalah pil spiritual bermutu tinggi, bukan pil spiritual biasa. Bagi seorang pejuang di alam transformasi spiritual, itu adalah harta dan kesempatan. Bukankah tujuan memasuki gunung kejahatan besar adalah untuk berlatih dan mencari peluang? Jika seseorang bisa segera mendapatkan kesempatan di sini dan juga membantu Lu Chen, mengapa dia mengambil risiko bertemu dengan gunung kejahatan besar? Lu Chen memilih token giok seorang kakak perempuan senior. Kakak perempuan senior itu baru saja naik ke tingkat pertama alam transformasi spiritual dan perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia tidak cocok untuk memasuki gunung jahat besar. Tentu saja, Lu Chen juga sangat pandai dalam berurusan dengan orang lain. Sebagai balasan, dia segera memberikan puluhan pil spiritual kelas atas kepada saudari senior itu, sehingga saudari senior itu dapat pergi dengan gembira. Lu Chen telah menyiapkan sejumlah pil spiritual tingkat atas, yang tidak bisa dia gunakan sendiri, jadi dia menggunakannya sebagai bantuan. Token giok hanya mewakili kuota dan tidak berisi informasi apapun. Para tetua yang ditempatkan di pintu masuk tidak akan menghentikan siapapun yang memegang token giok untuk memasuki gunung. Setelah memasuki gunung, 100 murid Sekte Feixia berpisah, memperoleh pengalaman dan mencari peluang. Namun, tidak peduli seberapa berpengalamannya Anda harus meninggalkan gunung kejahatan besar dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, gunung akan ditutup setelah sebulan dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Pada awalnya, Lu Chen membawa Waner ke tepi gunung kejahatan besar untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Namun, banyak pula orang yang punya ide sama dengan Lu Chen, mula-mula berputar di tepi jurang lalu masuk jauh ke dalamnya. Saat berjalan ke sebuah sungai kecil terpencil, Lu Chen bertemu dengan orang yang tak terduga. Sun Song lah yang mengambil pisau tak berguna di Gunung Daxiong. Tingkat kultivasi Sun Song tidak terlalu tinggi, dan tidak seorang pun tahu bagaimana dia mendapatkan tempat itu. Dia bersembunyi di antara kerumunan dan mengikuti semua orang ke dalam gunung tanpa diketahui oleh Lu Chen. Tanpa diduga, setelah memasuki gunung jahat besar, Lu Chen menemukan bahwa orang ini juga telah masuk. Dia memegang peta di tangannya dan berjongkok di tepi sungai, mencari sesuatu dengan hati-hati. Saudara Sun Song, apa yang Anda cari? Lu Chen melangkah maju untuk menyapa. Adik Lu Chen, sungguh kebetulan, kamu juga datang ke sini. Sun Song segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya mencoba peruntungan untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta karun itu. Sepertinya Anda sudah siap. Lu Chen menunjuk peta di tangan Sun Song dan berkata, ini adalah peta yang digambar pangeran keempat berdasarkan ingatanku. Sun Song melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, lalu berkata, sebenarnya aku datang ke sini karena pangeran keempat memintaku untuk kembali ke tempat hantu ini untuk melihat apakah aku bisa menemukan senjata spiritual yang rusak atau semacamnya. Jika kau menemukan pedang atau pisau patah lagi, apakah pangeran keempat akan memberimu hadiah besar? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. 500 juta. Sun Song membuka telapak tangannya dan berkata dengan misterius, selama aku menemukan sesuatu yang memiliki jejak aura senjata spiritual, pangeran keempat akan memberiku 500 juta koin perak secara langsung. Jika kualitasnya bagus, harganya akan lebih tinggi. Anda terobsesi dengan uang, cepat atau lambat, uang akan membunuh Anda. Lu Chen mendesah, 500 juta koin perak, bukankah itu bagus? Sun Song tidak setuju dan berkata, orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Kalau aku mati di gunung jahat besar, tidak apa-apa. Kalau aku tidak mati dan menemukan senjata spiritual, maka aku akan kaya. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Jika kamu menghadapi bahaya, segera keluar. Lu Chen dengan baik hati memberikan beberapa nasihat dan kemudian pergi bersama Waner. Orang yang terobsesi dengan uang seperti orang yang berpura-pura tidur, dan biasanya tidak dapat dibangunkan. Setelah mengatakan itu, Lu Chen juga merasa bahwa dirinya cukup serakah, tetapi dia serakah terhadap harta karun, terutama harta karun langka seperti batu roh. Dia bahkan tidak peduli dengan uang lagi. Bukankah mudah menghasilkan uang? Terlebih lagi, Jingka masih memiliki jutaan koin kristal, dan dia telah lama cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Setelah mengitari tepi gunung ganas yang hebat, Lu Chen mulai masuk lebih dalam ke pegunungan itu. Semakin dalam Anda masuk ke pegunungan, semakin berbahaya jadinya, karena samar-samar Anda sudah bisa mencium bau binatang. Ketika Lu Chen belajar di Akademi Feixia, dia juga membaca beberapa buku tentang binatang buas.
Dia memiliki pemahaman tertentu tentang banyak binatang buas dan tahu bagaimana cara menghadapinya, tetapi dia kurang berlatih. Selama periode ketika Gunung Kejahatan Besar dibuka, sebagian besar binatang buas bersembunyi di kedalaman, dan hanya ada sejumlah kecil binatang buas di pinggiran, dan pangkat mereka tidak tinggi. Mengapa hal itu terjadi, tidak seorang pun tahu, sebab siapapun yang berani masuk jauh ke dalam Gunung Kejahatan Besar, tidak akan pernah kembali. Hai Tuan Muda, lihat, bunga itu cantik sekali. Tiba-tiba, suara Waner mengganggu pikiran Lu Chen. Lu Chen melihat ke arah yang ditunjuk Waner, dan melihat bunga berwarna-warni tumbuh di tebing. Bunga itu bersinar dan sangat indah. Sebaliknya, cabang-cabang bunga itu berwarna hijau zamrud, hijau yang sangat menyeramkan, dengan keanehan yang tak terlukiskan. Ini adalah bunga cangkir 5 warna yang langka. Bunga ini beracun dan dapat digunakan untuk membuat racun. Dalam ingatan alkimia Lu Chen, ada pengenalan tentang tanaman ini, dan dia langsung tahu bunga apa ini. Sayang sekali bunga yang begitu indah ternyata beracun. Waner mendesah. Itu bukan hal yang disayangkan, itu tetap sebuah harta karun. Lu Chen menatap bunga berwarna-warni itu dan senyum muncul di wajahnya.